Fang Tianan memikirkan kondisi gadis kecil itu dengan hati-hati di dalam hatinya, dan secara tidak sengaja melihat sekilas ekspresi harapan di wajah gadis kecil itu. Tiba-tiba, Fang Tianan merasa sedikit lebih tercerahkan. Mengenai gadis kecil di depan saya, pada awalnya tidak jelas bahwa Fang Tianan tidak mampu membayar pakaiannya. Jawabannya jelas tidak. Fang Tianan memasuki dunia kecil bersama banyak praktisi. Orang-orang lainnya, di mulut gadis kecil itu, semuanya adalah makhluk aneh. Tetapi Fang Tianan dianggap oleh gadis kecil itu sebagai praktisi sejenis karena kekuatan bintang yang terkondensasi di tubuhnya. Terlepas dari berapa lama gadis kecil itu hidup sendirian di dunia kecil ini, kesepian dan kebosanan pasti terjadi. Memikirkan hal ini, Fang Tianan mau tidak mau berkata kepada gadis kecil itu, "Kamu tidak berencana membiarkan aku tinggal sejak awal, bukan?" "Tidak." Gadis kecil itu tanpa sadar menggenggam ujung bajunya dengan tangannya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan gugup, "Kamu tidak mampu membayar, jadi aku mengatakan itu." "Kalau begitu, bisakah kamu mengubah kondisinya?" Mata Fang Tianan bersinar dengan sedikit kelicikan. "Ubah persyaratannya, bukankah ini oke?" Gadis kecil itu mengangkat kepalanya lagi, menatap Fang Tianan, dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin mengubah persyaratan, maka kamu dapat memberiku rumput pemakan jiwa roh bumi sebagai kompensasi." Rumput pemakan jiwa bumi. Fang Tianan mengerutkan kening dan berkata, "Apakah itu bahan yang digunakan untuk menyempurnakan senjata ajaib?" "Tidak." Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahan untuk memurnikan senjata ajaib tidak tersedia di duniamu. Namun, mungkin ada rumput pemakan jiwa bumi. Bagaimanapun, aku di sini untukmu." "Oke, itu saja kenapa aku mengubahnya. Tapi, saya belum pernah mendengar tentang rumput pemakan jiwa roh bumi. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda?" Fang Tianan merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, "Dan bagaimana Anda tahu bahwa di dunia tempat saya tinggal, di sana apakah tidak ada cara untuk menyempurnakan senjata sihir? Material. Lagi pula aku tahu." Gadis kecil itu tampak polos. "Ubah kondisi lain," kata Fang Tianan setelah mempertimbangkannya. "Selama aku bisa melakukannya. Tidak ada perubahan." Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Kalau begitu kamu tidak takut ketika aku mencari rumput pemakan jiwa bumi itu, aku meninggalkan dunia kecil ini dan tidak pernah kembali." Fang Tianan malah berkata, "Ngomong-ngomong, aku pasti tidak membawa rumput pemakan jiwa roh bumi sekarang." "Benar." Gadis kecil itu mendengar ini. Dia terus mengerucutkan bibirnya, membusungkan wajahnya, dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkompromi dan berkata, "Oke, kalau begitu saya akan mengubah kondisinya. Selama kamu bisa membantu Xiao Hong, lupakan saja." Xiao Hong. Fang Tianan mendengar istilah itu lagi. Jelas sekali, Xiao Hong masih sangat penting dalam pikiran gadis kecil itu. Dia tidak bisa menahan nafas panjang dan bertanya, "Di mana Xiao Hong? Kita bertemu lagi. Apa masalahnya? Izinkan saya memberitahu Anda dulu, saya tidak pandai menanam tanaman herbal." "Tidak masalah, kamu memiliki kekuatan ruang, kamu masih bisa mencobanya." Gadis kecil itu berkedip dan berkata, "Kali ini, aku benar-benar memikirkanmu." Fang Tianan tiba-tiba merasa kepalanya dipenuhi garis-garis hitam. Sepertinya saat sedang mengobrol dengan gadis kecil itu, dia selalu memimpin dengan gadis kecil di depannya. Meskipun benar Fang Tianan belajar banyak informasi dan memperoleh banyak wawasan, pada analisis terakhir, gadis kecil di depannya tidaklah sederhana. "Ayo pergi." Gadis kecil itu berdiri, pertama-tama meletakkan bangkunya, lalu berkata kepada Fang Tianan, "Kamu harus membantu Xiao Hong nanti." Fang Tianan tidak memiliki kepercayaan diri sebanyak gadis kecil itu. Meskipun Fang Tianan juga sangat ingin tahu tentang merah kecil yang dipanggil gadis kecil itu, Fang Tianan tidak berpikir bahwa masalah yang membutuhkan kekuatan ruang untuk diselesaikan akan menjadi masalah kecil. Namun, langkah gadis kecil itu selanjutnya di luar dugaan Fang Tianan, dia sebenarnya berjalan langsung menuju lorong bawah di tengah aula. "Xiao Hong, apakah di bawah sini?" Fang Tianan sedikit ragu. Ya, saat gadis kecil itu pergi, dia kembali menghadap Fang Tianan dan berkata, "Apakah kamu tidak bersedia membantu Xiao Hong lagi?" "Tidak." Fang Tianan memikirkannya sejenak dan berkata, "Yah, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah rumahmu di sini, dan kamu masih mencegahku masuk?" "Aku tidak mengenalmu sebelumnya." Gadis kecil itu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Sekarang, kita sudah saling kenal. Jadi, kamu bisa turun ke sini bersamaku." "Oke." Fang Tianan merasa dia tidak bisa memahami logika gadis kecil itu. Tanpa sadar, langkah kaki Fang Tianan mengikuti gadis kecil itu dan memasuki pintu masuk lorong.
Seperti dugaan Fang Tianan, anak tangga di lorong itu memanjang ke bawah, dengan beberapa sudut di tengahnya. Menurut pengamatan Fang Tianan, secara umum, seluruh lorong itu berputar ke bawah. Ruang di ujung lorong tepat di bawah lorong kapal selam. Namun, Fang Tianan juga memperhatikan ada banyak pola yang diukir di dinding di kedua sisi lorong ini. Fang Tianan jelas tidak tahu apa yang terukir pada pola ini. Ada yang berwujud monster, dan ada pula yang berwujud tumbuhan. Hal ini membuat Fang Tianan merasa seperti telah kembali ke aula warisan di Gua Warisan. Melihat pola di kedua sisi, yang terus muncul, Fang Tianan tampak seperti monster yang terukir di pilar aula warisan yang pernah dia lihat sebelumnya. Satu-satunya hal yang membuat Fang Tianan merasa sedikit berbeda adalah gambar monster di aula warisan lebih seperti makhluk hidup, dan semua yang ada di depannya sebenarnya hanyalah sebuah patung. Ini adalah pola dari beberapa monster dan tumbuhan di dunia kecil ini. Gadis kecil itu sepertinya telah memperhatikan tatapan Fang Tianan, dan terus-menerus melihat ke dinding di kedua sisi, dan menjelaskan, lihat ini, ada apakah bukankah itu terlihat familiar? Ini pasti beruang bumi, kan? Fang Tianan berkata dengan bingung, dan kemudian matanya berbinar lagi. Dia memikirkannya dan berkata, tidak, itu pasti monster tingkat 6 yang kamu panggil dengan sengaja untuk berurusan denganku, kan? Aku tidak mencoba berurusan denganmu. Gadis kecil itu berkata dengan marah, aku hanya ingin kamu tiba di Pulau Tengah sedikit lebih lambat. Itu tidak berarti hal yang sama. Fang Tianan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana bisa artinya sama? Gadis kecil itu berkata dengan serius, pulau-pulau di laut. Setiap beberapa tahun, beberapa monster akan lahir secara mandiri karena aura energi atribut api yang kuat. Jika saya benar-benar ingin menghadapinya kamu, bawa saja semua monster itu ke depanmu. Monster-monster ini semuanya lahir secara mandiri. Fang Tianan tercengang. Ya, gadis kecil itu menjelaskan tanpa basa-basi. Apakah mereka monster atau tumbuhan, mereka semua dilahirkan secara mandiri. Bukankah kamu pernah membasmi monster sebelumnya? Kamu pasti belum menemukan ramuan dalam monster itu, kan? Fang Tianan mengangguk. Jadi, tidak peduli berapa banyak monster yang kamu basmi, itu tidak akan mempengaruhi dunia kecil ini. Setelah beberapa saat, monster-monster ini akan muncul lagi. Tidak heran, hanya ada satu atau dua monster di pulau-pulau di wilayah terluar, dan levelnya relatif rendah. Semakin dekat Anda ke Pulau Tengah, semakin kuat monster tersebut dan semakin banyak jumlahnya. Tianan bergumam diam-diam. Dan karena setelah kematian monster di setiap pulau, energi yang menjaga monster tetap bertarung akan berubah menjadi bola api dan berintegrasi ke dunia kecil ini. Setelah itu, karena beberapa alasan khusus, mereka perlahan akan pulih. Oleh karena itu, orang-orang dari 6 kekuatan besar seperti Fang Tianan akan menghadapi situasi serupa setiap kali mereka memasuki dunia kecil ini. Ngomong-ngomong, aku penasaran. Karena kamu tidak bisa pergi ke laut secara langsung, bagaimana kamu mengumpulkan monster-monster ini? Fang Tianan mau tidak mau bertanya. Yah, gadis kecil itu ragu-ragu dan berkata, tunggu sebentar, kamu akan tahu. Ketika Fang Tianan mengikuti gadis kecil itu melewati lorong yang panjang dan sampai ke ruang baru, dia tiba-tiba menemukan bahwa cahaya di seluruh ruangan tidak tampak begitu kuat lagi. Tahukah Anda, dunia di lorong bawah laut seluruhnya diterangi oleh energi atribut api yang tersebar ke seluruh dunia. Mungkinkah aura energi akibat api yang tersebar di udara ruangan ini tiba-tiba melemah? Fang Tianan merasakannya dengan hati-hati, tetapi ternyata tidak banyak perubahan. Setelah itu, Fang Tianan mulai memeriksa dengan cermat keempat dinding ruangan ini. Seperti halnya aula di atas, ruang di sini meskipun tidak seluas aula, namun memiliki penataan yang mirip dengan aula. Tidak hanya banyak hiasan yang digantung di dinding, namun juga terdapat meja, kursi dan sejenisnya yang diletakkan di atas tanah. Namun, semuanya sepertinya sudah diperbaiki dan tidak bisa dipindahkan. Yang berbeda dengan aula di atas adalah pada keempat dindingnya, selain pintu masuk tempat Fang Tianan dan gadis kecil itu datang, terdapat 3 pintu masuk. Gadis kecil itu melihat ke ruang ini dan berbisik saat saya pertama kali datang ke sini, di sini sangat terang. Lalu kenapa sekarang menjadi seperti ini? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Xiao Hong sakit, jawab gadis kecil itu, lalu menunjuk ke suatu arah, menghadap pintu masuk salah satu lorong, dan berkata, Xiao Hong ada di sana. Mata Fang Tianan ragu-ragu sejenak, lalu dia menunjuk ke pintu masuk dari 2 lorong lainnya dan bertanya, kemana perginya kedua lorong ini? Disinilah aku tinggal. Gadis kecil itu pertama-tama menunjuk ke salah satu pintu masuk dan menjelaskan, jika aku lelah dan ingin tidur, aku akan berada di sini.
Yang lainnya adalah ruang pelatihan. Sama, Fang Tianan bergumam diam-diam. Jika pembangunan dunia lorong bawah laut adalah buatan manusia, lalu mengapa para penggarap yang membangunnya tidak menyediakan tempat khusus untuk bercocok tanam di dunia lorong bawah laut tersebut? Apalagi karena ada kamar tidur, pikir Fang Tianan, ruangan ini hanya untuk bersantai dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Meja, kursi dan sejenisnya yang ditempatkan di sana, tebak Fang Tianan, tampak seperti kebudewa sehari-hari. Setelah memikirkannya, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ayo kita temui Xiao Hong dulu. Bagaimanapun, Fang Tianan mengikuti gadis kecil itu sebagian karena penasaran, tetapi juga karena gadis kecil itu menyarankan agar dia menggunakan kekuatan ruang untuk membantu Xiao Hong. Tanpa diduga, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu sebentar, saya harus ke kamar untuk mengambil sesuatu. Fang Tianan tiba-tiba ragu-ragu, terutama saat melihat mata berair gadis kecil itu. Fang Tianan berpikir apakah kamu berencana mempermainkan orang lain lagi? Tahukah Anda, gadis kecil di depannya memberikan kesan terdalam pada Fang Tianan. Selain pengetahuannya, kesan paling mendalam adalah kepribadiannya yang unik. Praktisi seperti Fang Tianan yang memasuki dunia kecil ini dapat memainkan pencarian batu api sebagai permainan. Mereka juga dapat dimobilisasi sesuka hati. Monster di pulau-pulau di laut bahkan dapat bersembunyi di dalam fluktuasi energi api di udara. Di sini, semua yang dia lakukan sepenuhnya di luar imajinasi Fang Tianan. Kesan paling mendalam pada Fang Tianan tentang gadis kecil di depannya bukan hanya pengetahuannya, tetapi juga kepribadiannya yang unik. Praktisi seperti Fang Tianan yang memasuki dunia kecil ini dapat mencari batu api dan memainkannya sebagai permainan. Mereka juga dapat dimobilisasi sesuka hati. Monster di pulau-pulau di laut bahkan dapat bersembunyi di dalam fluktuasi energi api di udara di sini. Semua yang dia lakukan benar-benar di luar imajinasi Fang Tianan. Pada saat ini, gadis kecil itu jelas memiliki cincin luar angkasa. Menurut tebakan dan pemahaman Fang Tianan, hal terpenting pasti akan disimpan di dalam cincin luar angkasa. Apalagi space ring yang dimiliki gadis cilik tersebut jelas memiliki ruang yang relatif luas untuk menyimpan barang. Tiba-tiba, dia meminta untuk mendapatkan sesuatu terlebih dahulu, dan Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat tebakan acak. Apakah ini saatnya bersiap-siap untuk bermain trik? Fang Tianan menatap gadis kecil itu dengan sedikit geli di matanya. Tanpa diduga, ketika gadis kecil itu melihatnya, dia berkata dengan wajah polos, saya hanya ingin meningkatkan tingkat keberhasilan Anda dalam membantu Xiao Hong. Jika tidak, Anda mengira saya bersedia melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Karena itu, terlepas dari reaksi Fang Tianan, dia mengambil langkah pertama dan memasuki kamar tidur. Membiarkan Fang Tianan berdiri di sana, adalah salah jika mengikutinya masuk, dan agak tidak pantas jika tidak mengikutinya. Dengan sedikit senyum masam, Fang Tianan akhirnya mengikuti gadis kecil itu ke kamar tidurnya. Bagaimanapun, Fang Tianan masih sedikit gelisah dengan tebakannya. Selain itu, bahkan gadis kecil itu sendiri tidak menghentikan Fang Tianan untuk masuk. Mengapa Fang Tianan harus menunggu di luar? Agak berbeda dengan kamar gadis yang diketahui Fang Tianan, ruang tempat tinggal gadis kecil itu berukuran relatif normal. Hanya dalam nafas, Fang Tianan merasakan bahwa tingkat fluktuasi energi api adalah milik Fang Tianan diperhatikan setelah memasuki dunia lorong bawah air. Namun, pikirkan bakat gadis kecil itu sendiri. Fang Tianan juga cukup lega. Hanya di lingkungan seperti itu, lebih cocok untuk dilatih oleh gadis kecil. Pada saat yang sama, minat Fang Tianan pada ruang pelatihan rahasia di sebelahnya menjadi sedikit lebih kuat. Pada akhirnya, Fang Tianan mengungkapkan desahannya sendiri, sepertinya ini sedikit lebih sederhana. Gadis kecil itu mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Fang Tianan dengan kesal. Berkata tidak ada apapun di dunia kecil ini. Jika Anda ingin melihat banyak hal, itu tidak mungkin. Hanya di kampung halaman saya. Kamar saya jauh lebih besar daripada di sini. Bukankah aku bertanya padamu beberapa kali di mana kampung halamanmu dan kamu tidak memberitahuku? Fang Tianan berkata dengan wajah tidak bisa berkata-kata, ngomong-ngomong, aku memikirkannya, kamu sungguh menyedihkan, bersembunyi di sini sendirian. Di dunia kecil. Kata gadis kecil itu dengan marah, aku tidak akan memberitahumu. Lagi pula, kamu tidak punya kesempatan untuk pergi ke sana. Kalian semua aneh. Kamu hanya ingin aku pergi, tapi aku belum mau pergi. Fang Tianan terus bergumam dengan marah. Siapa yang ingin kamu pergi? Gadis kecil itu masih berkata dengan marah. Awalnya,
Aku melihat kamu telah berlatih kekuatan bintang dan aku berencana untuk memberitahumu. Tetapi kamu sendiri tidak ingin pergi, jadi kamu bisa jangan salahkan aku. Tetaplah di tempat asing ini. Fang Tianan terdiam. Anda tidak memberitahu saya, oke. Namun, Fang Tianan segera berhenti mengkhawatirkan identitas gadis kecil itu. Awalnya, Fang Tianan telah tinggal di pegunungan dan hutan dekat Sekte Qingyun, dan satu-satunya dunia yang dapat dia hubungi adalah pegunungan yang dalam, atau beberapa kota kecil dalam lingkup pengaruh Sekte Qingyun. Kemudian, Fang Tianan memasuki Sekte Qingyun dan mengetahui tentang kekuatan di sekitarnya seperti Sekte Bihai dan Geng Taihang. Segera setelah itu, kami berangkat ke kota Misa. Sedikit demi sedikit, saat Fang Tianan berhubungan dengan semakin banyak kultivator, Fang Tianan bahkan menjadi murid Istana Bintang. Bahkan jika gadis kecil di depannya tidak terlalu banyak menyebutkannya, Fang Tianan dapat memahami bahwa tempat tinggalnya jauh lebih luas daripada yang dia ketahui. Tidak mungkin. Apakah gadis kecil di depanku masih bisa hidup di surga? Oleh karena itu, meskipun Fang Tianan dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dia tidak berniat untuk mengungkapnya. Dan saat gadis kecil itu mengobrak-abrik kotak satu demi satu di bawah tempat tidurnya, terutama ketika gadis kecil itu membuka salah satu kotak dan memperlihatkan isinya, Fang Tianan segera merasakan ada sesuatu di matanya. Itu sebenarnya batu api. Fang Tianan tiba-tiba merasa bahwa dia tidak dapat menemukan apapun meskipun dia memiliki sepatu besi, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Begitu benda seperti batu di depannya muncul, hati Fang Tianan bersinar dengan kata-kata batu api. Sungguh, aura atribut api yang keluar dari benda ini terlalu istimewa. Sekilas terlihat seperti bola api yang menyala-nyala. Tak heran, Master Aula ketiga telah menjelaskan sebelumnya bahwa selama dia melihat batu api, setiap kultivator akan memahaminya. Kotak yang digunakan gadis kecil untuk menyimpan batu api tersebut harus mempunyai ciri-ciri khusus tertentu, dan dapat mencegah bocornya nafas batu api tersebut. Namun, ketika Fang Tianan melihat ke kotak yang penuh dengan batu api, dia masih bertanya dengan bingung mengapa ada begitu banyak batu api. Sebelum memasuki dunia kecil ini, bukankah penguasa istana ketiga menjelaskan bahwa hanya ada selusin batu api di seluruh dunia kecil? Dan apa yang dilihat Fang Tianan di depannya bukan hanya 100, tapi juga 40 atau 50 keping batu api, bukan? Gadis kecil itu memelototi Fang Tianan, seolah berkata, itu saja, apakah kamu keberatan? Fang Tianan menyentuh hidungnya dengan canggung. Sejujurnya, untuk sesaat, Fang Tianan benar-benar berpikir untuk merebut batu api tersebut langsung dari tangan gadis kecil itu. Namun, meskipun Fang Tianan tidak takut dengan kekuatan gadis kecil itu sendiri, Fang Tianan masih agak takut dengan perlengkapan gadis kecil itu dan kemampuannya yang sulit dipahami. Namun, batu api itu terlalu kuat untuk Fang Tianan. Batu api senilai 40 atau 50 yuan, belum lagi Fang Tianan, tidak memiliki kekuatan fatal bagi seluruh Istana Bintang. Anda tahu, jika dilakukan dengan baik, ini bisa menjadi 40 atau 50 kultivator tingkat master. Dan berapa banyak penggarap alam Grandmaster yang ada di seluruh Istana Bintang? Apakah kamu berencana mencuri batu apiku? Gadis kecil itu melihat ekspresi Fang Tianan dan berkata dengan ragu. Fang Tianan mengalihkan pandangannya dan berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa memiliki gagasan seperti itu? Itu yang terbaik. Gadis kecil itu berbisik, kamu tidak bisa menggunakan batu api ini. Mengapa saya tidak dapat menggunakannya? Fang Tianan tertegun, dan kemudian, seolah-olah dia mengira dia memiliki bakat atribut yang, dia berkata, bahkan jika saya sendiri tidak dapat menggunakannya, teman-teman saya selalu dapat menggunakannya, kan? Saat dia berbicara, Fang Tianan menunjuk ke atas. Mereka adalah murid Istana Bintang di pulau-pulau di atas laut. Apakah kamu berbicara tentang orang-orang aneh itu? Gadis kecil itu melihat ke arah jari Tianan di bawah, dan kemudian senyum licik muncul di wajahnya, mereka juga tidak bisa menggunakannya. Tidak mungkin. Fang Tianan menyangkal dengan tegas, kami memasuki dunia kecil ini hanya untuk mencari batu api. Kenapa kami tidak bisa menggunakannya? Kamu akan mengetahuinya nanti. Gadis kecil itu tidak membela diri saat ini. Sebaliknya, dia melambai kepada Fang Tianan, tolong bantu aku memindahkan ini ke tempat Xiao Hong dulu. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Fang Tianan bertanya sambil melangkah maju dan mengambil kotak itu. Aku akan memindahkannya bersama-sama juga. Dalam sekejap, gadis kecil itu membuka kotak lain yang ditarik dari bawah tempat tidur, yang masih penuh dengan batu api. Namun, gadis kecil itu tidak langsung mengambil kotak itu seperti Fang Tianan, melainkan mengulurkan tangan dan memasukkan batu api ke dalam kotak itu ke dalam cincin luar angkasa miliknya sepotong demi sepotong.
Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan meletakkan kembali kotak yang dia pegang di tanah. Diam-diam, Fang Tianan mengulurkan tangan dan mengambil salah satu batu api dan merasakannya dengan hati-hati. Tapi dengan sangat cepat, Fang Tianan mengerutkan kening. Fang Tianan bukannya menyangkal bahwa batu di depannya bukanlah batu api. Sebaliknya, jika Fang Tianan memiliki keraguan di dalam hatinya hanya berdasarkan apa yang dia lihat dan dengarkan kata-kata gadis kecil itu, sekarang, Fang Tianan dapat 100% yakin bahwa kotak ini yang ada di dalamnya tidak diragukan lagi adalah batu api. Namun, saat batu api ini jatuh ke tangan Fang Tianan merasakan energi King Luan Dharma di dantiannya, samar-samar menghasilkan gelombang. Seolah-olah ada sesuatu pada batu api di tangannya yang menarik penampilan King Luan Dharma. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik gadis kecil yang masih memasukkan batu api ke dalam cincin luar angkasa. Kamu tidak keberatan, bolehkah saya menggunakan batu api untuk mengujinya? Apa yang kamu coba lakukan? Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu, seperti aku, memiliki atribut api? Kamu seharusnya tidak. Hei, kamu akan tahu nanti. Fang Tianan juga berpura-pura menjadi gadis kecil sebelumnya dan melirik ke arah lain dengan bangga. Kemudian, energi King Luan Dharma di dantian Fang Tianan mulai melonjak. Saat berikutnya, dengan suara ledakan, sekelompok cahaya milik penampilan Dharma King Luan langsung muncul di belakang Fang Tianan. Pada saat yang sama, mata gadis kecil itu tiba-tiba melebar ketika dia melihat ke arah Fang Tianan, seolah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Saat King Luan Faxiang milik Fang Tianan membuka sepenuhnya sayapnya dan mengepakkannya terus-menerus, warna merah menyala yang terkandung dalam batu api di tangan Fang Tianan perlahan memudar. Seolah-olah cahaya merah yang tak terlihat dipindahkan dari batu api ke tubuh Fang Tianan. Kemudian, itu menembus dari zong dantian milik Fang Tianan ke dalam sinar energi yang menghubungkan Fang Tianan dan King Luan Dharma penampilan King Luan Dharma. Dalam penampakan Dharma King Luan, tubuh King Luan tampak bersinar dalam sekejap. Sebaliknya, batu api di tangan Fang Tianan sepertinya telah menyerap semua energi dan langsung menjadi redup. Fang Tianan benar-benar tenggelam dalam penyerapan metode King Luan dibandingkan dengan batu api. Selama ini, tujuan terbesar Fang Tianan memasuki dunia kecil ini adalah untuk menemukan tanda batas. Selain itu, dia juga ingin memanen beberapa batu api. Namun, karena Fang Tianan sendiri memiliki bakat atribut yang, meskipun dia menemukan batu api, dia tetap mempersiapkan lebih banyak untuk orang lain. Itu tidak berarti bahwa Fang Tianan tidak dapat menyerap dan menggunakan batu api. Faktanya, dalam hal berharganya batu api, ada perbedaan besar antara menggunakannya untuk Fang Tianan dan menggunakannya untuk pembudidaya lain dengan bakat atribut api. Tiba-tiba melihat puluhan dan ratusan batu api bertumpuk di depannya, Fang Tianan tentu saja ingin mencobanya. Tanpa diduga, Fang Tianan baru saja mengaktifkan energi sebenarnya di tubuhnya, dan energi batu api. Begitu memasuki tubuh Fang Tianan, itu mengaktifkan kekuatan bintang di dantian bawah Fang Tianan. Fang Tianan merasakannya dengan hati-hati dan memikirkannya. Para pembudidaya lain dengan bakat atribut api jelas tidak memiliki kemampuan untuk memadatkan kekuatan bintang di tubuh mereka ketika menyerap energi di batu api. Kemudian, bagi mereka, batu api itu seperti berlatih di alam rahasia Istana Bintang, menciptakan jalan pintas bagi mereka untuk menyadari kekuatan bintang. Yang berbeda dengan tempat rahasia di Istana Bintang adalah energi atribut api yang terkandung di dalam batu api. Sangat kuat. Setelah para penggarap bakat atribut lainnya diserap, tanpa bantuan kekuatan bintang pasti akan sangat berbahaya. Sedangkan bagi kultivator dengan bakat atribut api, setelah mereka berhasil menyerapnya, dantian mereka akan terisi energi. Ini akan membentuk kekuatan bintang sampai batas tertentu. Karena, di dalam batu api ini, itu sendiri mengandung sedikit kekuatan bintang. Tidak heran, para master dari 3 aula dan lainnya akan menggunakan batu api sebagai penggarap alam manusia nyata. Kunci untuk maju ke ranah Grandmaster. Dalam pandangan Fang Tianan, hal ini pada dasarnya disebabkan oleh keberadaan kekuatan bintang ini. Dengan kata lain, cara memadatkan kekuatan bintang dalam tubuh adalah kunci untuk bisa maju menjadi seorang praktisi tingkat master. Dan setelah kekuatan bintang di dantian Fang Tianan bergabung dengan kekuatan bintang di batu api, Fang Tianan menemukan bahwa batu api di tangannya tidak sesederhana itu. Di antara semua aura energi api, selain kehadiran kekuatan bintang, ada aura lain yang sangat panas yang memberikan perasaan yang sangat akrab bagi Fang Tianan. Saat berikutnya, daya tarik yang datang dari Dharma King Luan membuat Fang Tianan tanpa sadar menggunakan kekuatan bintang untuk membungkus nafas panas ini dan mengedarkannya ke dantian tengah.
Hanya setelah Guru Qingluan Dharma menyerap nafas panas ini, Fang Tianan tiba-tiba menyadarinya. Batu api di tanganku sebenarnya mengandung sedikit asal-muasal api. Apakah ini alasan mengapa gadis kecil itu berkata Fang Tianan tidak bisa menggunakan batu api ini? Tahukah Anda, nafas asal mula api tidak begitu mudah untuk diserap dan diasimilasi. Fang Tianan tidak peduli dengan aura atribut api yang memasuki tubuhnya. Namun, dia sangat berhati-hati dengan nafas asal mula api. Jika Qingluan Faxiang tidak menyerap nafas dari asal mula api, maka Fang Tianan mungkin harus membayar mahal atas tindakan gegabahnya saat ini. Pasti sudah lama sekali sebelum ekspresi wajah Fang Tianan menjadi tenang kembali. Gadis kecil di sebelahnya memandang Fang Tianan dengan rasa ingin tahu, melihat ke kiri dan ke kanan, takut dia melewatkan sesuatu, dan berkata dengan heran kamu baik-baik saja. Kenapa? Apakah kamu benar-benar berharap sesuatu akan terjadi padaku? Mendengar ini, Fang Tianan memasang senyuman aneh di wajahnya. Siapa yang ingin sesuatu terjadi padamu? Gadis kecil itu berkata dengan marah, jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana kamu bisa membantu Xiao Hong, tapi tidakkah kamu merasa bahwa batu api ini, ada bedanya? Apakah kamu berbicara tentang nafas asal mula api di batu api? Fang Tianan bertanya sambil tersenyum. Kamu tahu, ekspresi wajah gadis kecil itu menjadi semakin aneh, tetapi meskipun kamu tahu, bagaimana kamu melakukannya, mungkinkah itu terkait dengan gambaran dharmamu? Gadis kecil itu juga melihat ke gambar Qingluan Dharma. Semakin dia melihatnya, semakin dia menunjukkan ekspresi suka. Bahkan Fang Tianan merasa jika memungkinkan, gadis kecil itu mungkin akan langsung mengusulkan agar dia memberikan Qingluan Dharma kepadanya, bukan? Tanpa diduga, gadis kecil itu tiba-tiba menunjukkan senyuman manis dan berkata kepada Fang Tianan saya benar-benar tidak menyadari bahwa kejutan yang Anda berikan kepada saya ternyata terjadi satu demi satu. Apa kejutannya? Fang Tianan merasa kata-kata gadis kecil itu agak tidak bisa dimengerti. Artinya dharmamu mengandung kekuatan asal mula api. Gadis kecil itu menjelaskan, dengan cara ini, akan lebih mudah bagimu untuk membantu Xiao Hong nanti. Tunggu. Fang Tianan tiba-tiba menatap gadis kecil itu dengan mata terbelalak dan bertanya, dapatkah kamu melihat bahwa dharma saya memiliki kekuatan asal mula api? Bukan. Gadis kecil itu bertanya. Ya, Fang Tianan mengangguk dan berkata, tapi bagaimana kamu mengetahuinya? Aku tidak memperhatikan sebelumnya, jadi aku tidak melihatnya. Sekarang setelah aku memperhatikan, aku secara alami melihatnya. Gadis kecil itu berkata dengan polos, apa yang aneh tentang ini? Tetapi, sebelumnya, ketika saya menggunakan dharma di depan para praktisi di tingkat Grandmaster, mereka tidak dapat melihatnya. Ini adalah keraguan di hati Fang Tianan. Jika dikatakan bahwa Fang Tianan akan ditemukan segera setelah dia memanggil Qingluan Dharma dan memiliki kekuatan asal mula api, maka Fang Tianan akan mendapat masalah besar di masa depan. Oh, aku tahu. Gadis kecil itu mengerucutkan bibirnya dan berkata, kamu pasti telah memanggil Dharma di depan orang-orang aneh itu, kan? Di depan mereka, selama kamu tidak menggunakan kekuatan asal-usulnya, api, kamu tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak bisakah bahkan seorang praktisi di tingkat Grandmaster? Mengenai karir kultivasi Fang Tianan di masa depan, Fang Tianan merasa perlu untuk bertanya pada dirinya sendiri, dan Anda dapat melihatnya, tetapi dia bahkan belum mencapai kekuatan Grandmaster, tingkat Master. Jika Anda mengatakan itu adalah alam suci, itu memang benar. Anda bisa mengetahuinya. Gadis kecil itu memikirkannya dan berkata, tetapi ketika Anda berbicara tentang alam guru, itu pasti orang-orang aneh itu, para praktisi yang telah maju ke level berikutnya. Tentu saja Anda tidak tahu. Sedangkan saya, siapa yang menjadikan saya jenius? Setelah mengatakan itu, gadis kecil itu merasa bangga pada dirinya sendiri. Belakangan, Fang Tianan menyadari bahwa, dalam kata-kata seorang gadis kecil, hanya ada dua kemungkinan untuk mendeteksi kekuatan api dalam Qingluan Dharma karya Fang Tianan. Yang pertama adalah dia adalah seorang kultivator di alam suci, atau seorang kultivator seperti kakeknya yang telah melampaui alam suci. Yang kedua adalah meskipun kekuatannya tidak berada di alam suci, dia memiliki bakat atribut api, seorang jenius yang selalu bersendewa dengan nafas asal muasal api. Fang Tianan mengerutkan bibirnya dan langsung menjelaskan situasi terakhir pada gadis kecil itu. Berdasarkan perilaku gadis kecil itu yang meletakkan sejumlah besar batu api di bawah tempat tidurnya, Fang Tianan berpikir bahwa mustahil bagi gadis kecil itu untuk tidak terus-menerus bersendewa dengan nafas asal muasal api. Seperti dugaan Fang Tianan sebelumnya, alam para guru yang dia kenal pasti sama dengan alam suci yang disebutkan oleh gadis kecil itu. Fang Tianan tidak tahu mengapa praktisi di tingkat master tidak dapat melihatnya,
Tetapi praktisi di tingkat suci dapat mendeteksi kekuatan asal mula api dalam Dharma Qingluan. Mengikuti gadis kecil itu, Fang Tianan akhirnya memegang sebuah kotak berisi batu api. Gadis kecil itu berjalan di depan Fang Tianan dengan tangan kosong dan melompat-lompat. Keduanya keluar dari kamar tidur dan kembali ke kamar sebelumnya. Fang Tianan bergumam, mengapa dia harus memegang sebuah kotak besar? Cincin luar angkasaku tidak dapat menampung begitu banyak batu api. Gadis kecil itu menjawab dengan polos, kamu tidak bisa membiarkan aku memegang kotak besar ini, lalu membiarkan tanganmu kosong, kan? Fang Tianan hanya bisa mengikuti gadis kecil itu tanpa daya. Namun, gadis kecil itu sepertinya menyadari ketidakpuasan Fang Tianan, dan secara khusus menambahkan jika Anda dapat membantu Xiao Hong menyembuhkan penyakitnya nanti, maka suasana hati saya akan lebih baik. Kemudian, suasana hati saya akan lebih baik, mungkin aku akan memberimu beberapa batu api. Fang Tianan berkata dengan marah, bukankah saya menginginkan batu api itu? Saya sendiri tidak bisa mendapatkannya dari kotak. Saat dia mengatakan itu, Fang Tianan memiliki keinginan untuk memasukkan semua batu api ini ke dalam token batas. Gadis kecil itu tidak peduli sama sekali dan berkata batu api ini berbeda dengan batu api yang diperoleh orang-orang aneh itu. Oh, teman-temanmu. Meskipun batu api ini berguna bagimu, jika kamu sembunyikan beberapa, dan ketika saatnya tiba, jika penyakit Xiao Hong tidak dapat disembuhkan, kamu masih harus membayar pakaianku. Ketika dia memikirkan pakaian gadis kecil itu, yang merupakan senjata ajaib, Fang Tianan langsung melepaskan pikirannya untuk diam-diam menyembunyikan beberapa batu api. Bagi Fang Tianan, meskipun batu api di dalam kotak itu penting, itu hanya yang bisa diserap oleh Fang Tianan. Dibandingkan dengan batu api yang menurut gadis kecil itu akan diberikan kepadanya nanti, Fang Tianan merasa yang terakhir lebih penting. Ini penting. Bagaimanapun, bagi Fang Tianan, setiap batu api adalah praktisi tingkat master. Jika dia bisa menambahkan seorang kultivator tingkat Grandmaster ke Istana Bintang dan mengizinkan satu lagi temannya untuk maju menjadi Grandmaster, pikir Fang Tianan, bagaimana jika dia sendiri yang memindahkan kotak-kotak itu sekarang? Tanpa sadar, Fang Tianan masih melihat ke belakang gadis kecil di depannya, berpikir bahwa jika ada batu api tambahan di dalam kotak ketika dia membantu Xiao Hong nanti, Fang Tianan juga akan mengumpulkan beberapa di antara tanda-tanda batas. Dengan cara ini, Fang Tianan mengikuti gadis kecil itu dan memasuki lorong di mana Xiao Hong berada. Tiba-tiba, Fang Tianan merasakan nafas panas menuju ke arahnya. Berbeda dari nafas energi atribut api yang dirasakan Fang Tianan sebelumnya, Fang Tianan merasakan fluktuasi nafas energi atribut api sebelumnya, baik di pulau di laut, di air laut, atau bahkan di kamar tidur gadis kecil, semuanya murni nafas atribut api. Namun, pada saat ini, Fang Tianan merasakan jejak fluktuasi asal mula api dalam aura energi api murni. Mungkinkah warna merah kecil di mulut gadis kecil itu juga memiliki kekuatan api? Ketika Fang Tianan mengangkat matanya untuk melihat gadis kecil itu, dia tampak berdiri di tengah ombak besar, merasa cukup terombang-ambing. Namun, langkah maju gadis kecil itu sangat tegas. Tiba-tiba, gadis kecil itu kembali menatap Fang Tianan, seolah memberi isyarat kepada Fang Tianan untuk mengikuti. Meskipun Fang Tianan merasa tubuhnya sedikit tidak nyaman dengan fluktuasi aura seperti itu, dia merenung sejenak, tetapi masih mengambil beberapa langkah ke depan dan bertanya, saya berkata, kamu tidak takut padaku. Kamu tidak tahan dengan api atribut energi di sini. Tidak datang. Saya secara alami khawatir pada awalnya. Gadis kecil itu menjawab, ini seperti ketika Anda menyerap batu api, jika terjadi kesalahan, saya akan membantu Anda menghilangkan nafas asal mula api dari tubuh Anda kembali. Tapi sekarang, jika kamu merasa tidak nyaman, kamu dapat memanggil dharmamu. Entah kenapa, setelah mendengar kata-kata gadis kecil itu, Fang Tianan masih memandangnya dengan agak merendahkan. Pada saat yang sama, Fang Tianan terkejut saat mengetahui bahwa tubuh gadis kecil di depannya sebenarnya mengandung sinar kekuatan asal api. Berbeda dari kekuatan api asli dalam Qingluan Dharma karya Fang Tianan, kekuatan api asli gadis kecil itu ada langsung di dalam tubuh. Hampir seolah-olah energi nyata di sekitar tubuh gadis kecil itu bergerak, kekuatan sumber sinar api ini juga terus bergerak. Sederhananya, kekuatan api asli di tubuh gadis kecil itu terintegrasi sepenuhnya dengan kekuatan bintang. Dan saat kekuatan bintang di tubuh gadis kecil itu terus beroperasi, gadis kecil itu menghadapi fluktuasi aura atribut api yang kuat, dan bahkan menghadapi aura asal mula api yang terkandung dalam aura tersebut, dan menjadi rileks kembali. Tanpa sadar, Fang Tianan mengikuti gadis kecil itu dan memanggil penampilan Qingluan Dharma miliknya. Fang Tianan mengikuti gadis kecil itu dan terus bergerak maju.
Di bagian yang dilewati kedua orang itu, fluktuasi aura atribut api menjadi semakin intens. Bahkan jika Fang Tianan telah memanggil King Luan Dharma, dia masih perlu mengandalkan pergerakan energi sejati di tubuhnya, atau bahkan kekuatan bintang, untuk mengimbangi fluktuasi aura energi atribut api ini. Fang Tianan juga diam-diam membandingkan perbedaan antara jalur ini dan saat dia berada di laut. Bahkan jika pengaruh aura api asli dikecualikan, Fang Tianan percaya bahwa energi atribut api di saluran lebih kuat daripada energi di air laut. Untungnya, perjalanan ini tidak lama. Setelah Fang Tianan tiba-tiba melihat dunia merah menyala di depannya, semua fluktuasi energi atribut api sepertinya menghilang secara tiba-tiba. Fang Tianan merasa seolah sedang berdiri di ruang baru. Tidak ada gangguan dari kelebihan energi atribut api, dan tidak ada kehadiran aura energi atribut lainnya. Tanpa sadar, Fang Tianan menghela nafas lega. Baru pada saat inilah Fang Tianan memiliki niat untuk mengamati dengan cermat jarak di antara mereka berdua. Seperti halnya Ola di lorong kapal selam, ruang di sini juga terlihat seperti ruangan yang sangat besar. Namun, tidak ada bekas penggalian buatan pada dinding sekitarnya, melainkan ditutupi akar tanaman. Seolah-olah seluruh ruangan berada di bawah akar tanaman tertentu. Apakah ini Xiao Hong? Fang Tianan bertanya pada gadis kecil di depannya. Setelah melihat gadis lain mengangguk, dia bergumam, dia sama sekali tidak muda. Itu karena kamu tidak melihat wujud asli Xiao Hong. Gadis kecil itu memandang Fang Tianan dengan jijik, lalu melihat ke dinding sekitarnya, lalu menoleh ke salah satu dari mereka dan berbisik. Dia berkata, Xiao Hong, cepat keluar, aku di sini untuk bertemu denganmu lagi. Tidak lama setelah suara gadis kecil itu turun, Fang Tianan melihat pemandangan aneh. Ke arah di mana gadis kecil itu melihat, akar tanaman yang semula tertutup rapat di dinding perlahan mulai menggeliat, dan kemudian, sedikit warna ungu merah tiba-tiba menjadi jelas dari sistem akar tersebut. Pada akhirnya, Fang Tianan benar-benar bisa melihat tanaman menyala yang mirip dengan tinggi gadis kecil itu. Seluruh tumbuhan hampir seluruhnya tersusun dari api berwarna ungu merah. Ada ranting, daun, bahkan buah merah. Apakah ini Xiao Hong? Mata Fang Tianan secara alami terfokus pada tanaman aneh ini. Tidak, tepatnya, yang dilihat Fang Tianan adalah buah di tanaman ini. Bagi Fang Tianan, benda berwarna merah itu tampak seperti batu api. Hei, kita punya teman baru. Sebuah suara serak terdengar, hampir mengejutkan Fang Tianan. Terkikik, bisikan tajam gadis kecil itu muncul di telinga Fang Tianan. Fang Tianan melirik ke pihak lain, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Xiao Hong lah yang baru saja berbicara. Gadis kecil itu menjulurkan lidahnya dan menjelaskan, kamu pasti belum pernah melihat tanaman yang bisa berbicara, kan? Tanaman juga bisa berbicara. Fang Tianan menyentuh hidungnya, lalu melanjutkan melihat apa yang disebut Xiao Hong, dan bertanya, benarkah itu yang kamu katakan tadi? Ya, kali ini, Fang Tianan memperhatikan dengan sangat hati-hati bahwa tanaman ungu merah di depannya sengaja memindahkan cabang dan daunnya ketika mengeluarkan suara. Namun, bagi Fang Tianan, arah datangnya suara itu lebih seperti datang dari segala arah, dan juga memiliki suara yang kasar dan serak. Namun, Fang Tianan membenarkan fakta bahwa Xiao Hong dapat berbicara. Untuk sesaat, Fang Tianan memandangi tanaman ungu merah, dan kemudian memandang gadis kecil itu ke samping, tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya pemandangan di depannya benar-benar mengejutkan Fang Tianan. Gadis kecil itu tidak merasa keberatan dengan Fang Tianan. Setelah melihat Xiao Hong muncul, dia melompat-lompat dan mendatangi Xiao Hong, saling menyapa dan berbicara satu sama lain. Ngomong-ngomong, gadis kecil itu tiba-tiba berbalik, melirik ke arah Fang Tianan, dan melambai ke Fang Tianan, lalu berkata kepada Xiao Hong, kali ini, saya membawa seorang gadis yang memiliki ruang. Praktisi ini kekuatan mungkin benar-benar dapat membantumu. Kekuatan luar angkasa. Tanaman ungu merah itu bergoyang beberapa kali. Saat berikutnya, Fang Tianan merasa sepertinya ada sepasang mata tak kasat mata yang mengamatinya dari semua sisi. Samar-samar, Fang Tianan merasakan sendewa kehangatan di tubuhnya. Itu memang kekuatan ruang, suara serak terdengar lagi, tapi ini agak aneh. Mengapa ini aneh? Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, ada yang bisa saya bantu. Sepertinya kekuatan spasial ini bukan miliknya. Suara serak itu menjelaskan, lagi pula, ada juga aura yang aku kenal di tubuhnya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan api asli? Setelah mendengar ini, Fang Tianan mau tidak mau bertanya, kekuatan ruang memang bukan sesuatu yang saya miliki, tetapi sesuatu yang saya miliki dalam dharma saya. Namun,
Saya tidak begitu mengerti mengapa saya memilikinya. Tidak bisakah dia memiliki kekuatan api? Fang Tianan menunjuk ke arah gadis kecil itu dan berkata, bukankah dia juga memiliki kekuatan api? Kekuatan api asli di tubuhnya secara alami diberikan olehku. Tanaman ungu itu berkata dengan ragu-ragu, tapi aku tidak ingat bahwa aku memberimu kekuatan api asli. Fang Tianan tiba-tiba mengerutkan bibirnya, bukannya hanya kamu satu-satunya di dunia ini yang memiliki kekuatan api, kan? Setelah Fang Tianan mengatakan ini, tanaman ungu, yang selama ini relatif tenang, tiba-tiba menjadi gelisah, dan suara dari dinding sekitarnya juga menjadi lebih keras. Pernahkah Anda melihat saya di tempat lain? Serupa. Bahkan gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, apakah kamu pernah melihat anak Xiao Hong? Anak Xiao Hong. Fang Tianan terkejut, dan kemudian dia menyadari bahwa Xiao Hong adalah tanaman, dan yang disebut anak mungkin adalah buahnya. Memikirkan hal ini, Fang Tianan menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, tidak, saya baru saja melihat nyala api dengan kekuatan api. Namun, saat dia berbicara, suara Fang Tianan menjadi lebih lembut, dan dia mengangkat matanya lagi untuk melihat tanaman ungu merah. Kalau kita memang ingin membicarakannya, tanaman ungu merah di depan kita ini pada dasarnya adalah bola api, bukan? Jika kita mengatakan bahwa api ungu merah di Star Refining Field adalah anak dari tanaman di depan kita, itu memang mungkin. Tanpa diduga, tanaman ungu, setelah mengalami kegembiraan awal, sepertinya hilang dalam ingatan. Setelah terdiam beberapa saat, ia menjelaskan, seharusnya itu bukan anakku. Kamu seharusnya berada di anak yang lain, dunia menyatu dengan kekuatan sinar api ini, kan? Fang Tianan mengangguk. Itulah kesempatanmu. Tanaman ungu itu terus mengeluarkan suara serak. Ketika Fang Tianan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap gadis kecil itu dengan mata bertanya-tanya. Yang dimaksud Xiao Hong adalah kamu beruntung, jadi kamu masih bisa selamat setelah berhasil mengintegrasikan kekuatan asal-muasal api. Gadis kecil itu menjelaskan, kamu tahu, alasan kenapa aku punya api. Kekuatan asli diperoleh dengan bantuan Xiao Hong. Jika api yang kamu temui saat itu memiliki kekuatan yang lebih kuat, atau jika Dharmamu tidak memiliki kekuatan ruang, kamu tidak akan bisa berdiri di sini. Tanaman ungu merah juga menjelaskan. Fang Tianan mau tidak mau memikirkan kembali proses mengintegrasikan metode King Luan dengan kekuatan api asli, dan menemukan bahwa memang demikianlah masalahnya. Namun, Fang Tianan juga penasaran. Menurut penjelasan Xiao Hong, setelah kekuatan asal mula api di Star Refining Field berevolusi, apakah ia benar-benar bisa menjadi makhluk seperti Xiao Hong? Fang Tianan tidak tahu apakah tebakannya mungkin. Terutama ketika Fang Tianan memperhatikan dengan serius tanaman ungu merah di depannya, aura api ungu merah yang membanjiri tubuhnya sangat mirip dengan api ungu merah yang dilihat Fang Tianan di Star Refining Field. Tidak lebih dari tanaman yang tersusun dari api ungu merah di depan Anda ini memiliki spiritualitas yang kuat dan bahkan dapat berbicara secara mandiri. Mungkinkah setiap nyala api dengan kekuatan api asli pada akhirnya dapat tumbuh menjadi tanaman spiritual? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Bukan itu masalahnya. Sebelum tanaman ungu sempat menjelaskan, gadis kecil di sebelahnya berkata, seperti yang kamu katakan, setiap nyala api dengan kekuatan api asli pada dasarnya sama dengan milik Xiao Hong. Di antara kekuatan asli ini, dalam banyak kasus, tidak ada cara untuk membangkitkan kesadaran mereka sendiri, dan hanya sejumlah kecil dari mereka yang memiliki karakteristik yang sama dengan Xiao Hong. Sepertinya setiap dari kita para kultivator dapat berlatih, tetapi hanya sedikit yang pada akhirnya dapat naik ke tingkat teratas dan menjadi master terbaik. Fang Tianan mengerutkan bibirnya dan berkata dalam analisis. Siapa yang tahu bahwa gadis kecil itu memutar matanya ke arah Fang Tianan jauh lebih sulit untuk maju daripada kita para kultivator manusia. Namun, Fang Tianan yakin dari mulut gadis kecil itu bahwa kemunculan tanaman ungu merah yang disebut juga merah kecil itu memang sesuai dengan analisisnya, namun kemungkinannya lebih kecil. Sebenarnya kekuatan asal-muasal api yang kamu serap sangat berbeda dengan anakku. Kata tanaman ungu dengan suara serak. Tiba-tiba muncul saat ini, selama itu adalah anak saya dapat mengidentifikasinya segera setelah saya melakukan kontak dengannya. Namun, kekuatan api asli dalam penampilan Anda memiliki aura yang mirip dengan saya. Saya pikir seharusnya begitu jadilah matriks asli, energi yang terbelah. Tubuh ibu aslinya. Fang Tianan tercengang. Gadis kecil di sebelahnya memandang Fang Tianan dengan sedikit rasa iri di matanya. Masih sedikit bingung Xiao Hong, apa yang kamu katakan tidak benar, kan? Apakah itu benar-benar kuat? Ya, tanaman ungu itu membenarkan dengan ringan.
Oke, gadis kecil itu melihat ke tanaman ungu, lalu ke Fang Tianan, dan kemudian melanjutkan, saya tidak menyangka bahwa Anda, orang aneh, akan memiliki kesempatan yang membuat iri. Fang Tianan hanya bisa memutar matanya. Kapan dia menjadi orang aneh di mata gadis kecil itu? Meskipun tumbuhan ungu memiliki kesadarannya sendiri, ia dapat berbicara. Tapi bagaimanapun juga, ia berbentuk tumbuhan, dan tubuhnya juga tersusun dari api berwarna ungu merah. Selama proses penjelasannya, sepertinya berpikirnya agak lambat, dan nada bicaranya selalu agak tersentak-sentak, bahkan terputus-putus. Gadis kecil di samping melihat ekspresi penasaran Fang Tianan, jadi dia menjelaskan atas nama Xiao Hong. Dalam istilah gadis kecil, begitulah. Dia masih harus bergantung pada Fang Tianan untuk membantu Xiao Hong nanti. Saat ini, dia harus bersikap lebih baik kepada Fang Tianan dan membiarkan Fang Tianan memahami asal mula api secara lebih menyeluruh. Itulah yang harus dia lakukan. Munculnya setiap sumber kekuatan. Mereka semua dilahirkan bersama dengan dunia yang ada di bawah kaki semua orang. Dengan kata lain, apakah itu asal mula api atau asal mula air, seperti ini? Fang Tianan menyela dan bertanya. Ya, gadis kecil itu mengangguk, bagi Xiao Hong, kekuatan api asli yang pertama kali lahir adalah tubuh ibu asli. Namun, di zaman kuno, semua kekuatan asli, karena kemunculan para pembudidaya, jadi, itu adalah terbagi. Tunggu sebentar, kapan zaman kuno? Fang Tianan bertanya. Zaman kuno adalah, yaitu, gadis kecil itu mengerutkan kening, mencibir bibirnya, dan berkata, oh, itu sudah sangat lama sekali. Fang Tianan terdiam dan tanpa sadar menyentuh dahinya. Munculnya Xiao Hong karena, pada awalnya, itu adalah jejak kekuatan asli yang terpisah dari tubuh ibunya. Gadis kecil itu terus menjelaskan, kemudian, karena berbagai peluang, kebetulan, dan faktor lingkungan, si merah kecil memberi lahirnya kesadaran. Yah, aku agak mengerti ini. Fang Tianan mengangguk dan berkata, kalau begitu, kekuatan sumber api yang aku serap pada dasarnya sama dengan Xiao Hong, terpisah dari kekuatan tubuh ibu aslinya, kan? Itu benar. Gadis kecil itu mengerutkan bibirnya dan berkata, itulah mengapa aku berkata, kesempatanmu patut ditiru. Kamu tahu, ini adalah keberadaan kekuatan matriks paling canggih. Kalau begitu, bukankah kamu juga memiliki kekuatan api asli di tubuhmu? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini berbeda. Gadis kecil itu masih berkata dengan marah, kekuatan asliku hanya dapat diserap dengan bantuan Xiao Hong. Begini saja, anak-anak yang lahir oleh Xiao Hong memiliki kemampuan lebih dari Xiao Hong, secara alami lebih rendah. Saya mengerti. Fang Tianan merenung sejenak dan mengangguk. Fang Tianan berpikir, sederhananya, kekuatan asal mula api yang diperoleh gadis kecil itu mungkin adalah hasil pembuatan dan pemisahan Xiao Hong. Terus terang, itu didasarkan pada Xiao Hong dan dipisahkan lagi. Meskipun Fang Tianan tidak begitu mengerti bahwa ketika dia merasakan kekuatan asli api di tubuh gadis kecil itu, dia merasa itu tidak jauh berbeda dengan kekuatan asli api di tubuhnya sendiri gadis dan Xiao Hong, keduanya jelas berbeda. Ngomong-ngomong, kamu telah membicarakan tentang anak Xiao Hong, jadi apakah yang disebut anak ini adalah buah yang dihasilkan oleh Xiao Hong? Fang Tianan mengulurkan tangannya, menunjuk ke api seperti buah di batang dan daun ungu tanaman merah, dan bertanya, tetapi, ketika saya melihatnya, itu terlihat seperti batu api. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Gadis kecil itu mengungkapkan ketidakberdayaannya atas ketidaktahuan Fang Tianan, buah yang kamu lihat memang batu api. Namun, itu bukan tujuan kalian memasuki dunia kecil ini. Itu batu api di dalam kotak di depanku. Fang Tianan memikirkannya. Benar, gadis kecil itu mengangguk gembira, karena semua batu api ini diwarnai dengan jejak asal mula api. Kalian orang aneh tidak bisa menggunakannya, dan dia menambahkan, tidak, Anda harus membuat pengecualian. Fang Tianan secara alami memahami bahwa itu karena dia telah berhasil menyerap batu api dari kotak sebelumnya. Dan anak Xiao Hong secara alami adalah benih yang dikeluarkan langsung dari tubuh Xiao Hong. Gadis kecil itu terus menjelaskan, batu api yang Anda lihat adalah benih Xiao Hong. Tidak heran, Fang Tianan mengangguk diam-diam. Alasan mengapa batu api yang ditempatkan di dalam kotak oleh gadis kecil itu membawa nafas asal mula api justru karena benih luar biasa Xiao Hong mengaktifkan kekuatan asal mula api. Ketika Fang Tianan menyerap batu api ini sebelumnya, aura asal mula api yang memasuki Dharma King Luan tidak terlalu kuat. Meskipun, untuk King Luan Dharma, penyerapan seperti itu sedikit lebih kuat, tetapi dalam analisis akhir, kecuali Fang Tianan menyerap cukup banyak batu api dalam satu tarikan napas,
jika tidak, asal mula api yang terintegrasi dalam Dharma akan menjadi kekuatan tidak akan berubah secara kualitatif. Akhirnya, Fang Tianan menanyakan satu pertanyaan terakhir lalu di manakah batu api yang kita butuhkan. Ini, bagaimana menurutmu? Mata gadis kecil itu langsung menjadi licik. Fang Tianan agak terbiasa dengan keanehan gadis kecil itu. Namun, saya melihat pihak lain sedang melihat ke arah Fang Tianan saat ini, sengaja atau tidak sengaja, mengantisipasi tebakan Fang Tianan, tetapi tanpa sadar, dia sepertinya sedang melihat ke empat dinding ruangan. Fang Tianan mau tidak mau melihat dengan cermat ke dinding yang seluruhnya terdiri dari akar tanaman yang pada awalnya tidak terlalu dia perhatikan. Akan sulit bagi Fang Tianan untuk merasakan energi samar yang datang dari atas jika dia tidak menyebarkan kesadaran spiritualnya. Seolah-olah, sebelum memasuki ruangan ini, fluktuasi aura energi api yang kaya diserap seluruhnya oleh sistem akar yang membentuk dinding. Kemudian, Fang Tianan memandangi tanaman ungu merah itu dengan hati-hati. Tepatnya, buah berbentuk batu api pada batang dan daun tanaman berwarna ungu merah. Fang Tianan menghitungnya sebentar, totalnya ada 14. Poin ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh tiga Master Aula kepada Fang Tianan sebelum memasuki dunia kecil, bahwa akan ada lebih dari 10 batu api. Namun gadis kecil itu telah menjelaskan bahwa buah-buahan yang tergantung di tanaman berwarna ungu merah ini mengandung aura api asli. Mata Fang Tianan ragu-ragu sejenak, dan dia tiba-tiba berpikir bahwa Gu Yanran dan Murong Sue semuanya berada di pulau-pulau di laut. Jelas sekali, mustahil bagi orang-orang ini untuk memasuki dunia lorong bawah laut. Dan bagaimana dengan gadis kecil di depanku? Juga tidak ada cara untuk pergi ke dunia di pulau di laut. Jelas sekali, batu api yang perlu ditemukan Gu Yanran dan yang lainnya tidak akan muncul di lorong dunia bawah laut. Memikirkan hal ini, Fang Tianan tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya, dan berkata kepada gadis kecil itu, saya berkata, Anda tidak sengaja berbohong kepada saya sebelumnya, mengatakan bahwa Anda memiliki batu api yang dapat menyala, tidak mengandung aura asal mula api kan. Pada titik ini, suara Fang Tianan sengaja berhenti sebelum melanjutkan, batu api itu ada di pulau tengah di laut. Terkikik, gadis kecil itu tertawa seperti lonceng perak dan berkata, kamu hanya menebak setengahnya dengan benar. Dengan kata lain, kamu benar-benar sengaja berbohong padaku. Fang Tianan sedikit terkejut. Itu tidak benar. Gadis kecil itu memutar matanya, lalu bergumam dan berkata, jika aku tidak mau, kalian tidak akan bisa menemukan batu api bahkan di pulau tengah. Fang Tianan tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Mungkinkah kemunculan batu api dikendalikan oleh gadis kecil ini? Namun, Fang Tianan dengan cepat menekan dugaan ini. Jika tidak dapat diandalkan bahwa gadis kecil itu bisa mengendalikan kemunculan batu api, lalu bagaimana dengan merah kecil yang mengendalikannya? Dilihat dari percakapan antara gadis kecil itu dan Xiao Hong masih mungkin untuk mematuhi instruksi gadis kecil itu. Tampaknya perubahan ekspresi wajah Fang Tianan membuat gadis kecil itu menganggapnya sangat menarik, dan dia memandang Fang Tianan dengan pandangan lebih lama. Pada akhirnya, gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan memainkan ujung roknya dan berkata, saya melihat orang-orang ini bekerja sangat keras setiap saat, jadi saya membiarkan mereka menemukan batu api setelah mereka mendekati Pulau Tengah. Lalu bagaimana kamu mengontrol kemunculan batu api ini? Fang Tianan tidak bisa berkata-kata karena alasan yang diberikan oleh gadis kecil itu. Maaf, ini semua karena kerja keras mereka. Tanpa sadar, Fang Tianan teringat bahwa gadis kecil itu sepertinya pernah mengatakan sebelumnya bahwa orang-orang seperti mereka memasuki dunia kecil ini dan membawa banyak perubahan dalam hidupnya. Setidaknya bisa membuat si kecil tidak bosan. Dan bukankah batu api pada akhirnya diberikan kepada gadis kecil itu sebagai hadiah untuk orang-orang ini? Sulit membayangkan saya dan orang lain, yang bekerja sangat keras, akhirnya hanya menghibur seorang gadis kecil. Panen terakhir tergantung pada mood gadis kecil itu. Hal ini membuat Fang Tianan merasa ingin muntah darah untuk misinya memasuki dunia kecil kali ini. Izinkan saya menunjukkan di mana batu api itu berada. Gadis kecil itu memandang ke arah Fang Tianan yang diam. Meskipun dia tidak mengerti mengapa suasana hati Fang Tianan tiba-tiba menjadi tertekan, Fang Tianan tidak senang tidak ingin membantu Xiao Hong. Oleh karena itu, gadis kecil itu sekali lagi mendekati Xiao Hong, bergumam dan berbicara. Beberapa saat kemudian, Fang Tianan melihat bahwa akar yang semula tertutup rapat di dinding sekitarnya mulai menggeliat perlahan. Segera setelah itu, 4 dinding yang semula milik ruangan ini terungkap. Mata Fang Tianan langsung melebar. Dinding di sekitarnya memberi Fang Tianan tampilan yang sangat berbeda. Di antaranya,
Dinding yang menunjukkan Fang Tianan memasuki ruangan bersama gadis kecil itu menunjukkan tampilan yang mirip dengan dinding yang dilihat Fang Tianan di ruangan lain. Tepat di seberang tembok ini, sebuah pulau besar muncul. Berbeda dari monster dan tanaman yang diukir dengan jelas di bagian sebelumnya, bentuk pulau ini benar-benar memberikan perasaan seperti aslinya pada Fang Tianan. Seolah-olah apa yang dilihat Fang Tianan bukanlah pulau berukir, melainkan pulau asli. Sebagian besar bentuk monster, tumbuhan, dan titik cahaya dengan berbagai warna yang diwakili di atas bergerak perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di saat yang sama, peta besar muncul di dua dinding lainnya. Spesifikasi kedua map tersebut sama persis, seolah-olah disalin. Fang Tianan pertama kali melihat peta di sebelah kirinya. Sebagian besar tempat menggambarkan air laut. Bintik-bintik lampu merah yang tertanam di air laut padat penduduknya, seperti bintang di langit malam. Namun dibandingkan dengan titik lampu merah pada pola pulau, perbedaannya adalah titik lampu merah tersebut tidak bergerak. Fang Tianan menoleh dan melihat peta lain. Air laut juga menempati sebagian besar ruangan. Hanya saja berbeda dengan titik lampu merah tetap di peta pertama. Setiap posisi yang sesuai berbentuk monster. Hanya saja beberapa tempat dengan titik lampu merah memiliki lebih banyak monster, sementara tempat lain memiliki lebih sedikit. Apa ini? Fang Tianan memandang gadis kecil itu dengan mata aneh, sepertinya bertanya. Ini adalah pusat yang mengendalikan dunia di seluruh pulau laut. Gadis kecil itu tidak peduli dengan keterkejutan Fang Tianan. Lagi pula, bahkan gadis kecil itu sangat terkejut saat melihat pemandangan ini untuk pertama kalinya. Lihat nih, kedua peta ini hampir mirip kan. Yang ada titik lampu merahnya adalah peta sebaran pulau-pulau di seluruh dunia laut. Yang lainnya menunjukkan monster yang muncul di pulau-pulau ini, kan? Fang Tianan menoleh dan melihat ke dinding yang sesuai lagi. Ya, gadis kecil itu mengangguk, bukankah kamu pernah bertanya padaku sebelumnya bagaimana aku mengumpulkan monster di sebuah pulau? Itu ada di sini. Setelah mengatakan itu, gadis kecil itu pun sengaja memamerkan penampilannya di depan Fang Tianan. Fang Tianan melihat gadis kecil itu pertama kali menemukan pulau tempat Fang Tianan bertemu dengan sekelompok besar monster. Di peta lain, yang sesuai dengan pulau ini, Fang Tianan telah melihat wujud puluhan monster. Kemudian, gadis kecil itu mengulurkan tangan ke monster yang muncul di dinding, menunjuk salah satu dari mereka, dan terus menyeret jarinya. Fang Tianan melihat pemandangan yang sangat aneh. Wujud monster ini tiba-tiba menghilang dari pulau tersebut, dan kemudian perlahan muncul di tempat yang mewakili pulau lain. Oke, gadis kecil itu berkata dengan lega, apakah kamu melihatnya? Inilah yang saya lakukan. Setelah beberapa jam, monster ini akan muncul seperti ini di dunia pulau-pulau di laut. Itu saja. Mengapa perlu waktu beberapa jam? Fang Tianan sepertinya belum pulih dari misteri yang ditampilkan oleh peta di dinding. Karena monster membutuhkan waktu untuk memasuki saluran luar angkasa dan kemudian keluar dari saluran luar angkasa lainnya. Gadis kecil itu menjelaskan dengan marah, yang sepertinya agak aneh bahkan Fang Tianan tidak memahaminya. Fang Tianan terdiam beberapa saat, lalu dia berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, bisakah aku berhubungan S*K? Seharusnya itu mungkin. Gadis kecil itu merenung dan berkata, bagaimana kalau kamu mencobanya? Dalam sekejap, Fang Tianan datang langsung ke dinding di sisi ini dengan kecepatan di luar imajinasi gadis kecil itu. Kemudian, dia secara acak menunjuk monster dari pulau tempat sejumlah besar monster berkumpul dan mulai menyeretnya. Namun, ketika Fang Tianan melepaskan jarinya, monster itu memang menghilang dari pulau aslinya, namun tidak muncul di pulau tempat jari Fang Tianan akhirnya bergerak. Fang Tianan hanya bisa melihat gadis kecil itu dengan kaget. Bodoh sekali. Gadis kecil itu tertawa terbahak-bahak saat melihat tindakan Fang Tianan. Bahkan tanaman ungu merah itu benar-benar mengeluarkan ledakan tawa gembira saat ini. Namun, masih ada sedikit suara serak. Gadis kecil itu menjelaskan kepada Fang Tianan pertama-tama, jarak yang harus ditempuh monster untuk melintasi pulau tidak boleh terlalu jauh. Karena jika jarak antara kedua pulau terlalu jauh, semakin jauh pula jarak yang harus ditempuh monster tersebut, saluran bawah laut, waktu tinggal secara alami akan melebihi batas ketahanan tubuh mereka. Saat dia berbicara, wajah gadis kecil itu dipenuhi cahaya khusus. Sama seperti betapa menyenangkannya dia menjelaskan kepada Fang Tianan, gadis kecil itu dipenuhi dengan rasa bangga. Lingkungan di laut berbeda dengan lingkungan di lorong bawah air. Gadis kecil itu melanjutkan menjelaskan, kedua, jika monster itu ingin melewati lorong luar angkasa dengan lancar, kemungkinannya sendiri tidak tinggi. Kamu di sini setelah memindahkan posisi monster dan melepaskan jarinya,
Jika monster itu tidak muncul, berarti monster itu pada akhirnya akan mati. Sambil mendengarkan, Fang Tianan mengingat penjelasan gadis kecil itu sebelumnya tentang dunia kecil ini, dan secara bertahap memahaminya di dalam hatinya. Pantas saja gerombolan monster yang ditemui Fang Tianan saat itu, meski memberikan tekanan besar pada Fang Tianan, tidak semuanya monster di dunia kecil ini. Pantas saja gadis kecil itu bisa dengan sembarangan memindahkan monster-monster tersebut keliling pulau dan mengaturnya sesuai dengan kepentingannya sendiri. Karena setelah monster-monster tersebut mati, mereka akan terlahir kembali di pulau tempat mereka awalnya berada setelah jangka waktu tertentu. Tidak heran, semakin Fang Tianan memikirkannya, semakin dia merasa bahwa kultivator yang menciptakan dunia kecil ini pasti memiliki banyak niat jahat. Kalau tidak, bagaimana dinding seperti itu bisa dipasang di saluran kapal selam? Pada saat yang sama, Fang Tianan juga merasakan rasa hormat terhadap kultivator yang meninggalkan dunia kecil ini. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menciptakan dunia seperti itu? Jika Fang Tianan sebelumnya berpikir bahwa senjata misterius yang digunakan oleh para kultivator di alam nyata adalah apa yang seharusnya dia miliki. Dan senjata spiritual yang digunakan oleh para kultivator di tingkat master adalah apa yang dia kejar, tetapi setelah mendengar perkenalan gadis kecil itu, dia masih percaya bahwa setelah memiliki senjata ajaib yang melampaui senjata spiritual, jika Anda masih berharap untuk memiliki senjata ajaib, maka menurut Fang Tianan sekarang, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa 3 dinding ruangan ini dibuat dengan menggunakan teknik serupa. Hingga pemurnian senjata tingkat atas yang mampu menghasilkan senjata yang sukses. Memikirkan hal ini, Fang Tianan tiba-tiba merasakan keinginan untuk mengeluarkan seluruh ruangan ini dari hatinya. Namun, mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Ini adalah penggunaan misterius yang hanya dapat dilakukan di dunia kecil ini. Jika dipindahkan ke tempat lain, tidak akan ada efek seperti itu. Sistem root subur yang awalnya digunakan untuk menutupi keempat dinding ini bukanlah Fang Tianan saat ini yang bisa mengatasinya. Fang Tianan hanya bisa memikirkannya dalam pikirannya. Selanjutnya, Fang Tianan menguji beberapa kali di dinding di depannya. Seperti yang dikatakan gadis kecil itu, ketika Fang Tianan memindahkan monster dari satu pulau ke pulau yang berdekatan, kesuksesan benar-benar terjadi. Namun, akan memakan waktu lama untuk menerapkan distribusi monster yang ditunjukkan di peta ke dunia di pulau-pulau laut. Gadis kecil itu pun menunjuk ke arah Fang Tianan. Meskipun monster yang baru saja berhasil dipindahkan ditampilkan di peta, tidak jauh berbeda dengan monster lainnya. Namun, masih ada sedikit perbedaan pada kecerahannya. Hanya ketika cahaya dari monster yang bergerak ini menyatu dengan lingkungan sekitarnya barulah menjadi jelas bahwa pergerakan monster di dunia pulau di laut akhirnya berhasil. Fang Tianan mau tidak mau melihat peta ajaib di depannya dengan beberapa pemikiran yang belum selesai. Sesaat kemudian Fang Tianan menekan rasa penasaran di dalam hatinya dan teringat bahwa alasan mengapa dia melihat pemandangan di depannya adalah karena gadis kecil itu ingin Fang Tianan melihat keberadaan batu api. Lalu bagaimana dengan batu api? Fang Tianan menerima begitu saja dan melihat ke dinding yang menggambarkan pulau besar itu. Jika tebakanku benar, ini adalah pulau tengah di laut kan? Lalu, di mana batu api yang kamu sebutkan? Mata Fang Tianan berkedip-kedip, dan dia terus melihat berbagai objek di dinding ini. Harus dikatakan bahwa bentuk monster dan tumbuhan di pulau tengah adalah yang paling mudah dibedakan. Bagaimanapun, ini berbeda dari titik cahaya murni, yang mewakili sorotan monster dan tumbuhan di pulau itu. Faktanya, mereka adalah bentuk spesifik dari monster dan tumbuhan tersebut. Sekilas Fang Tianan mengetahuinya dengan sangat jelas. Namun, warna lainnya, yang murni merupakan titik terang, berada di luar pemahaman Fang Tianan. Terutama titik cahaya di atas, ada yang bergerak, ada pula yang diam dan berbeda. Ketika Fang Tianan memikirkannya, pola yang diukir di dinding ini lebih rumit daripada peta dunia kecil sebelumnya. Batu api belum muncul di sini. Gadis kecil itu berkata dengan serius, lihat, sebagian besar titik cahaya dengan warna berbeda ini mewakili orang-orang aneh itu. Temanku, mata Fang Tianan tiba-tiba berbinar. Saat berikutnya, ketika Fang Tianan melihat ke dinding lagi, dia tidak bisa tidak melihat lebih dekat. Namun, meskipun dapat dimengerti bahwa setiap titik cahaya mewakili seorang kultivator, jelas sangat sulit bagi Fang Tianan untuk secara murni membedakan anggota Istana Bintang dari titik cahaya tersebut. Jika para kultivator yang memasuki dunia kecil ini bersamamu semua adalah temanmu, maka titik cahaya ini memang benar. Pada saat ini, gadis kecil itu memandang Fang Tianan dengan ekspresi lucu, tapi bukankah kamu pernah bertarung dengan beberapa dari mereka sebelumnya? Apakah mereka juga temanmu?
Itu hanya kekuatan yang berbeda, jawab Fang Tianan dengan ringan, lalu dia tertegun lagi dan dengan cepat melihat kedua peta sebelumnya, diminta. Sepertinya yang ada di sini hanya tentang monster dan pulau, tapi tidak tentang kita di pulau ini, kan? Bagaimana kamu menentukan di pulau mana aku berada sebelumnya? Terkikik, gadis kecil itu terkekeh lagi. Sambil tertawa, dia juga menutup mulutnya, dan setelah beberapa saat, dia berbicara. Itu berarti kamu belum mengamatinya dengan cukup cermat. Apakah saya melewatkan sesuatu yang lain? Fang Tianan tidak bisa tidak melihat ke belakang lagi dan mengamati peta di dua dinding lainnya. Perlahan, Fang Tianan menemukan beberapa petunjuk. Sekilas, monster yang ada di pulau-pulau ini berbentuk monster. Namun, Fang Tianan telah bertahan di jalur kapal selam dalam waktu yang relatif lama. Bahkan di Pulau Tengah pun banyak bermunculan pembudidaya saat ini, sehingga jumlah pembudidaya yang masih berada di berbagai pulau dan dalam perjalanan niscaya jauh lebih sedikit. Fang Tianan mengira hanya ada sekitar 100 pembudidaya yang memasuki dunia kecil ini bersama-sama. Jika kita mengecualikan mereka yang meninggal dalam perjalanan menuju Pulau Tengah, jumlah orang yang akhirnya bisa memasuki Pulau Tengah tidak akan melebihi sepertiga. Anda tahu, bahkan Fang Tianan melihat hampir selusin orang tewas di sepanjang jalan. Ini adalah hasil dari Fang Tianan yang menuju Pulau Tengah hanya dalam satu arah. Di jalur yang tersisa, tidak boleh ada terlalu sedikit pembudidaya yang mati. Dengan cara ini, ketika Fang Tianan mengamati kedua peta ini, hanya ada sedikit petani yang tersisa di pulau itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Hanya di daerah yang dekat dengan Pulau Tengah, kadang-kadang Anda dapat melihat pola berbentuk manusia muncul di sebuah pulau. Bercampur dengan wujud monster yang ada di pulau itu, tak heran Fang Tianan tidak menyadarinya. Semua orang luar tidak akan menunjukkan wujud lengkapnya setelah memasuki Pulau Tengah. Mereka hanya dapat ditampilkan dalam bentuk titik cahaya. Gadis kecil itu melihat ke dinding milik Pulau Tengah dan berkata, dan, kecuali manusia kultivator, jika Anda menjatuhkan sesuatu saat berjalan, seperti senjata, titik cahaya juga akan ditampilkan pada posisi yang sesuai. Terus terang, di Pulau Tengah, benda apapun yang memancarkan energi yang bukan milik dunia kecil, baik itu praktisi atau benda, dapat membentuk titik cahaya dan muncul di dinding di depan Fang Tianan. Apa yang diwakili oleh warna-warna berbeda? Fang Tianan bertanya. Sifat energinya berbeda. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan terus menjawab sambil melihat ke dinding, jika seorang kultivator memegang senjata di tangannya, konsentrasi energi yang berlebihan akan tercermin dalam pola ini, warna dengan energi atribut terkuat. Karena para pembudidaya yang memasuki dunia kecil pada dasarnya diberkahi dengan atribut api, titik cahaya paling bergerak di Pulau Tengah yang dilihat Fang Tianan berwarna merah. Selain itu, gadis kecil itu juga menjelaskan bahwa ketika seorang kultivator memanggil Dharma, maka energi Dharma akan lebih kuat daripada kultivator itu sendiri, sehingga titik cahaya dari energi atribut yang terkandung dalam Dharma akan ditampilkan. Adapun titik-titik yang masih terang itu mungkin adalah seorang penggarap yang sedang beristirahat, atau mungkin merupakan barang-barang yang ditinggalkan setelah penggarap tersebut meninggal. Secara keseluruhan, karena gadis kecil itu sudah terbiasa hidup di saluran kapal selam, hanya dengan mengamati pola di dinding, gadis kecil itu jelas memperoleh lebih dari Fang Tianan. Pada akhirnya, karena semakin banyak titik cahaya bergerak muncul di Pulau Tengah, Fang Tianan tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah Anda berencana menunggu semua orang tiba di Pulau Tengah sebelum memberikan batu api itu kepada Anda. Keluar. Gadis kecil itu menatap Fang Tianan dengan heran. Bagaimana kamu tahu? Fang Tianan segera menghela nafas, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Benar sekali. Hanya rencana seperti itu yang sesuai dengan karakter gadis kecil di depannya. Segera setelah itu, gadis kecil itu mulai menceritakan bagaimana dia menempatkan batu api di Pulau Tengah. Misalnya, tempat mana yang paling banyak penduduknya, yang paling terkonsentrasi, dia akan membuat batu api muncul dimanapun dia berada. Atau, masukkan saja batu api itu ke sarang monster tingkat 6 tertentu. Kalau tidak, itu hanya aneh. Lihatlah kultivator mana yang meletakkan batu api langsung di kaki lawannya pada saat perbandingan. Secara keseluruhan, menurut Fang Tianan, itu semua tergantung pada selera buruk pribadi gadis kecil itu. Duka, sungguh menyedihkan. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan tidak bisa berkata-kata. Fang Tianan tidak tahu, begitu para pembudidaya itu mendapatkan batu api. Setelah mengetahui kebenarannya, Fang Tianan sendiri tidak bisa berkata-kata tentang apa yang dia pikirkan. Di mana batu api itu? Fang Tianan bertanya pada gadis kecil itu. Itu bukan di tanganku.
Gadis kecil itu merentangkan tangannya dan berkata, semuanya ada dalam tubuh Xiao Hong yang telah berubah. Gadis kecil itu juga menunjuk ke atas ruangan. Fang Tianan mendongak. Selain bagian tepi yang menghubungkan dinding sekitarnya dan bentuk dinding, sebagian besar berada di tengah. Masih sistem root yang padat. Apakah akar ini adalah tubuh Xiao Hong yang telah diubah? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, batu api ada di akar ini. Secara umum, sebanyak batu api yang ada di tubuh Xiao Hong, jumlah batu api yang sama akan terkondensasi pada akar ini. Gadis kecil itu menjelaskan, kamu juga melihat bahwa kali ini, Xiao Hong ada 14 buah tubuh Hong, jadi paling banyak 14 batu api dapat terkondensasi pada sistem akar. Sambil berbicara, gadis kecil itu mendekat ke tanaman ungu dan berbisik lagi. Kemudian, Fang Tianan merasakan akar di bagian atas ruangan mulai bergerak lagi. Mereka juga menggeliat terus-menerus, tetapi tidak menutupi dinding di sekitarnya. Bahkan jika Fang Tianan berdiri di ruangan ini, dia bisa merasakan panas yang membakar. Segera setelah itu, gadis kecil itu berdiskusi dengan Xiao Hong, lalu berbalik, menunjuk ke lokasi pulau tengah di dinding, dan berkata kepada Fang Tianan kamu harus memperhatikan dengan cermat. Ketika mata Fang Tianan tertuju pada dinding di depannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh pulau tampak lebih terang, seolah-olah ada cahaya yang menutupi pulau itu. Saat berikutnya, Fang Tianan mengamati bahwa cahaya yang tiba-tiba jatuh di pulau itu berangsur-angsur berkumpul dan perlahan mengembun menjadi satu titik. Ketika titik itu akhirnya berhenti, Fang Tianan tiba-tiba menemukan bahwa lokasi titik ini tepat di tengah pulau, di mana sekelompok besar monster dan banyak titik cahaya bergerak mewakili para pembudidaya. Tiba-tiba, Fang Tianan merasa kepalanya dipenuhi garis-garis hitam. Rupanya, lelucon gadis kecil itu sepertinya terulang kembali. Di saat yang sama, gadis kecil dan tanaman ungu itu benar-benar berteriak ya saat ini. Kemudian, apakah itu gadis kecil atau tanaman ungu, mereka semua memusatkan perhatian mereka pada pulau tengah di dinding dalam sekejap, seolah-olah mereka sedang menantikan sesuatu dengan seluruh konsentrasi mereka. Titik. Seperti yang diharapkan Fang Tianan, para praktisi yang sudah berada di pulau tengah saat ini jelas sangat prihatin dengan perubahan aura di pulau itu. Saat batu api tiba-tiba muncul, banyak praktisi dengan cepat bergerak ke arah itu. Hal yang sama berlaku untuk monster di pulau itu. Persaingan kedua kubu bisa dikatakan sangat sengit. Fang Tianan melihat situasi di pulau tengah yang ditunjukkan di dinding. Hampir sekilas, dia tahu bahwa setidaknya ada 30 monster bergerak ke arah ini, dan ada juga lebih dari 10 pembudidaya manusia. Selain itu, ada monster-monster dan pembudidaya agak jauh yang juga bergegas ke arah ini ketika mereka merasakan kemunculan batu api. Fang Tianan merasa seperti dia adalah seorang pengamat murni, dan suasana hatinya saat ini bisa dikatakan sangat halus. Sebaliknya, tanaman ungu merah milik gadis kecil itulah yang sangat bersemangat saat ini. Tampaknya bagi mereka, bisa melihat pemandangan yang sengit itu disebabkan oleh mereka, dan itu juga merupakan momen paling menyenangkan bagi mereka. Benar sekali, Fang Tianan merasa orang dan tanaman ini sangat sesuai dengan temperamen anak. Saat ini, gadis kecil dan Xiao Hong baru saja menyaksikan kegembiraannya. Namun, di antara orang-orang ini, pasti ada teman Fang Tianan, murid dari Istana Bintang. Fang Tianan tidak mengira adegan ini akan begitu menarik. Fang Tianan sangat curiga bahwa gadis kecil dan Xiao Hong telah terlalu lama terjebak di dunia kecil, jadi mereka sangat bersemangat saat menghadapi pemandangan seperti itu. Jika Fang Tianan dapat berkomunikasi langsung dengan Xiao Hong, dia bahkan dapat meminta Xiao Hong untuk memberinya semua batu api di sistem root. Namun, jelas Fang Tianan belum bisa melakukan ini. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan sudut mulutnya, dan pikiran di benaknya berjalan dengan cepat. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, dia menoleh ke gadis kecil itu dan bertanya batu api di sistem akar ini bisa diangkut langsung. Datang ke ruangan ini. Ya. Apa yang ingin kamu lakukan? Gadis kecil itu memandang Fang Tianan dengan ekspresi seolah-olah Fang Tianan sedang mencoba mencuri mainan kesayangannya, yang membuat Fang Tianan merasa bahwa dia adalah paman yang benar-benar aneh saat ini. Yah, Fang Tianan menyentuh hidungnya, tersenyum genit, dan berkata, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa begitu aku bisa membantu Xiao Hong, kamu akan memberikan batu api ini sebagai hadiahku? Ya, gadis kecil itu sepertinya telah memikirkan tujuan membawa Fang Tianan ke sini, dan berkata, kalau begitu tolong bantu Xiao Hong secepatnya. Tapi, aku masih tidak tahu apa yang terjadi dengan Xiao Hong. Fang Tianan hanya bisa bergumam tanpa berkata-kata. Xiao Hong,
Gadis kecil itu menoleh dan berteriak ke arah tanaman ungu merah. Kemudian, Fang Tianan dapat merasakan tanaman ungu merah, yang selama ini diam, tiba-tiba muncul dengan kekuatan asal api yang kuat, menyebar ke seluruh ruangan. Jika gadis kecil dan Fang Tianan tidak memiliki kekuatan api, mustahil untuk mengatakan bahwa setelah fluktuasi aura atribut api yang begitu kuat, energi sebenarnya di seluruh tubuh akan runtuh. Pada saat inilah Fang Tianan tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan asal mula api yang dia serap dalam aspek King Luan Dharma jauh dari sesederhana yang dia bayangkan. Tidak hanya dapat menstimulasi potensi atribut api dari para pembudidaya seperti Murong Sue, ia juga memiliki keuntungan yang cukup besar bahkan dalam pertempuran. Fang Tianan bahkan diam-diam berpikir jika dia mengambil langkah pertama dan memancarkan aura api asli dalam Dharma King Luan sebelum bertarung, bukankah itu benar? Bisakah ia mengumpulkan semua energi api di lingkungan sekitar? Tidak, Fang Tianan mengerutkan kening sambil mengamati tanaman ungu merah. Sementara tanaman ungu merah menyebarkan aura aslinya, semua aura atribut api yang memenuhi ruangan ini sepertinya berasal dari akumulasi tanaman ungu merah di masa lalu. Artinya, jika Fang Tianan ingin menggunakan kemampuan ini selangkah demi selangkah, hanya mengandalkan kekuatan api asli dalam Dharma King Luan jelas sedikit lebih lemah, bahkan dengan sisa energi dalam Dharma King Luan juga. Terutama energi King Luan Dharma, masih terdapat kesenjangan besar antara energi yang dimiliki tanaman ungu. Saat berikutnya, Fang Tianan menjadi semakin penasaran dengan tanaman ungu merah di depannya. Anda harus tahu bahwa King Luan Dharma Fang Tianan digunakan dengan seluruh kekuatannya. Ketika mencapai puncaknya, ia dapat menyaingi kekuatan seorang praktisi di tingkat master. Dengan cara ini, tidak sebagus tanaman ungu merah di depan saya. Bukankah itu berarti Xiao Hong telah melampaui ranah Grandmaster? Saat tanaman ungu merah akhirnya tenang perlahan. Baru kemudian Fang Tianan merasakan bahwa selain aura atribut api di dalam ruangan menjadi lebih kuat, ada hal aneh lainnya. Tanpa sadar, Fang Tianan memandangi gadis kecil di sebelahnya. Seperti Fang Tianan, sebagian besar energi sebenarnya yang beredar di tubuh gadis kecil saat ini adalah kekuatan bintang di dantiannya. Itu adalah kekuatan asal mula api yang terkandung dalam kekuatan bintang, yang juga mengalir deras di meridian sekitar tubuh. Hanya dengan cara ini mereka berdua bisa berdiri dengan aman di ruangan ini. Begitu dia melihat tatapan Fang Tianan, gadis kecil itu bertanya, apakah kamu merasakan kekuatan ruang? Fang Tianan mendengar ini, mengangguk. Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk menghilangkan kekuatan spasial ini? Gadis kecil itu bertanya penuh harap. Singkirkan kekuatan spasial ini. Fang Tianan tertegun dan bertanya, mengapa? Karena kekuatan ruang ini menghambat pertumbuhan Xiao Hong. Gadis kecil itu memikirkannya dan berkata, semakin lambat pertumbuhan Xiao Hong, semakin lama aku kembali. Artinya, bisakah kamu kembali dan memiliki hubungan dekat dengan Xiao Hong? Mata Fang Tianan berkedip, menatap gadis kecil itu sebentar, dan kemudian pada Xiao Hong dengan tanaman ungu merah. Adapun kata kembali gadis kecil itu, jelas yang dia maksud adalah meninggalkan dunia kecil yang istimewa ini dan kembali ke kerabatnya. Hampir seketika, Fang Tianan mengerti. Meskipun gadis kecil itu mengubah ketentuan untuk memberi kompensasi pada pakaiannya. Misalnya, dia awalnya mengharapkan Fang Tianan untuk tinggal di sini bersamanya, tetapi mengubahnya menjadi Fang Tianan membantu Xiao Hong, sehingga gadis kecil itu bisa pergi dari sini sesegera mungkin. Intinya, tidak banyak perbedaan antara keduanya. Terus terang, gadis kecil itu sedikit bosan dengan kehidupan monoton di dunia kecil ini. Namun, mengingat usia dan temperamen gadis kecil itu, wajar jika dia memiliki permintaan seperti itu. Kemudian, Fang Tianan memikirkan rumput pemakan jiwa roh bumi yang disebutkan gadis kecil itu sebelumnya. Mungkinkah rumput pemakan jiwa roh bumi juga memiliki efek seperti itu? Ngomong-ngomong, aku masih tidak tahu bagaimana kamu bisa meninggalkan dunia kecil ini. Fang Tianan menoleh ke gadis kecil itu dan bertanya, jika waktunya tiba, apakah kamu akan pergi bersama Xiao Hong atau sendirian? Tentu saja aku pergi sendirian. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, Xiao Hong dilahirkan dengan dunia kecil ini. Dia tidak punya pilihan selain pergi dari sini. Semakin cepat Xiao Hong tumbuh, bukan berarti. Mata Fang Tianan berkedip lagi. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Gadis kecil itu melihat ekspresi Fang Tianan dan berkata dengan marah, selain batu api, apakah Xiao Hong memiliki barang bagus lainnya, bukan? Fang Tianan mengangguk tanpa komitmen. Xiao Hong adalah sejenis akar spiritual dari langit dan bumi. Semua buah yang dihasilkan oleh Xiao Hong sangat langka. Gadis kecil itu menjelaskan, sepertinya batu api yang kamu butuhkan adalah apa yang Xiao Hong tanam.
Produk dari batu api yang sebenarnya. Batu api asli di mulut gadis kecil itu secara alami adalah batu api di dalam kotak di depan Fang Tianan. Menurut akar spiritual langit dan bumi, tumbuhanlah yang menjelma menjadi kesadaran setelah semua atribut aslinya, energi yang pertama kali dipisahkan dari tubuh induknya, membentuk kesadaran. Selain itu, ada anak Xiao Hong. Gadis kecil itu melanjutkan menjelaskan, ini adalah kesempatan bagi praktisi dengan bakat atribut api untuk memiliki asal mula api. Tujuan utama saya di dunia kecil adalah, dapatkan saja dua hal, salah satunya adalah kekuatan api. Ya, Fang Tianan mengangguk, mengungkapkan pengertian, kalau begitu, batu api yang kamu kumpulkan juga bisa diserap olehmu, kan? Bahkan Fang Tianan dapat menyerap batu api tersebut dan memperoleh manfaat tertentu. Gadis kecil itu juga memiliki kekuatan asal-muasal api, jadi secara alami dia juga dapat melakukan hal yang sama. Dibandingkan membantu Xiao Hong tumbuh dewasa, tidak penting bagiku untuk menyerap energi dari batu api ini. Gadis kecil itu berkata tanpa daya, karena waktu tunggu untuk hal lain terlalu lama. Apa sebenarnya itu? Fang Tianan sangat penasaran. Itu masih batu api, kata gadis kecil itu dengan tenang. Berdasarkan penjelasan gadis kecil itu, Fang Tianan akhirnya mengerti sepenuhnya bahwa kali ini, yang disebut batu api di mulut gadis kecil itu adalah batu api yang sebenarnya. Tanaman berwarna ungu merah yang dikenal juga dengan sebutan merah kecil ini memang hanya dapat menumbuhkan batu api pada batang dan daunnya saja. Namun, apa yang dilihat Fang Tianan sejauh ini hanyalah salah satu dari banyak bentuk batu api. Sederhananya, ada 3 tingkatan batu api. Batu api terendah adalah apa yang dikejar oleh 3 penguasa istana bintang dan lainnya. Batu ini digunakan untuk meningkatkan bakat atribut api para pembudidaya dan mewujudkan penggunaan kekuatan bintang. Pasalnya, batu api tingkat rendah muncul bersamaan dengan terbentuknya batu api pada batang dan daun tanaman berwarna ungu merah. Saat tanaman ungu merah memelihara batu api asli, sistem akarnya yang besar akan menyerap energi api dalam jumlah besar tanpa menyadarinya. Dan karena energi ini adalah energi dominan di seluruh dunia kecil, maka energi ini mengandung sebagian rahasia kekuatan bintang. Dan karena ini murni atribut energi nafas api, maka hanya dapat dipahami oleh praktisi dengan bakat atribut api. Bagi gadis kecil di depannya, karena dia telah membentuk kekuatan bintang di tubuhnya dan memiliki kekuatan asal mula api, batu api tingkat rendah ini hanyalah energi atribut api murni. Entah itu gadis kecil atau tanaman ungu, mereka tidak peduli dengan tujuan akhir dari batu api tingkat rendah ini. Secara khusus, gadis kecil itu menemukan bahwa batu api ini juga dapat digunakan untuk menarik perhatian para pembudidaya yang memasuki dunia kecil ini, dan kemudian batu api tingkat rendah diangkut ke Pulau Tengah. Jika tidak, setelah jangka waktu tertentu berlalu, batu api yang terkondensasi pada sistem akar besar pada akhirnya akan menghilang menjadi energi api murni dan berintegrasi ke dalam dunia kecil ini. Batu api pada batang dan daun tanaman ungu merah bersendewa dengan tubuh tanaman ungu merah selama proses pematangan. Selain mengandung kekuatan bintang dan bahkan energi atribut api murni, juga akan terkontaminasi jejak asal muasal api. Bagaimanapun, seluruh tanaman ungu merah adalah kekuatan bola api. Secara relatif, batu api sedang dapat digunakan oleh gadis kecil. Pada dasarnya, ini sama dengan Fang Tianan yang meminum obat mujarab untuk meningkatkan energi sejatinya. Wajar jika gadis kecil itu mengumpulkan batu api berukuran sedang ini. Batu api asli ada di tubuh tanaman ungu merah. Dan batu api di akar, batang dan daun, setiap matang akan ada lebih dari 10 batu api yang berbeda. Batu api di tubuh ungu, setiap matang hanya ada 1. Khususnya, bahkan Fang Tianan terkejut dengan waktu yang dibutuhkan batu api asli ini untuk matang. Fang Tianan merasa untuk pertama kalinya, dia harus mulai menghadapi semua yang dikatakan gadis kecil itu sebelumnya. Seolah-olah dia secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia berusia 70 atau 80 tahun. Fang Tianan selalu berpikir bahwa gadis kecil itu mengatakan ini dengan santai karena dia tidak mau mengakui ketidakdewasaan dirinya di hadapannya. Namun, berdasarkan situasi saat ini, Fang Tianan tiba-tiba merasa bahwa ini mungkin fakta. Batu api tingkat rendah dan menengah akan membutuhkan waktu hampir 4 hingga 5 tahun untuk matang dalam waktu singkat. Dalam kasus terlama, dibutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Setiap matang jumlahnya lebih dari 10 buah. Fang Tianan berpikir bahwa ini adalah waktu yang persis sama ketika mereka, para kultivator, memasuki dunia kecil ini. Sederhananya, setelah batu api tingkat rendah di dunia kecil ini matang,
orang-orang di 6 kekuatan utama yang diwakili oleh Istana Bintang akan dapat menyadarinya terlebih dahulu, dan dengan demikian memanggil bakat atribut api dari kekuatan masing-masing. Para murid yang lebih menonjol memasuki dunia kecil untuk mencari batu api. Seperti apa yang didengar Fang Tianan dari mantan muridnya sebelum dia memasuki dunia kecil ini, setiap misi serupa di Istana Bintang hanya akan dilakukan setiap 3 hingga 5 tahun sekali. Selain itu, hanya murid dengan atribut dan bakat berbeda yang memiliki satu kesempatan. Jika kita hanya melihat tugas yang harus dilakukan oleh para pembudidaya dengan bakat atribut api, interval waktunya secara alami akan semakin diperpanjang. Tapi bagaimana dengan batu api yang sebenarnya? Hanya ada satu batu api bermutu tinggi di tanaman ungu, dan waktu jatuh tempo membutuhkan lebih dari 10 siklus batu api tingkat lainnya untuk matang. Waktu tertentu. Belum tentu juga. Ini mungkin waktu yang dibutuhkan batu api tingkat sedang atau rendah untuk matang 10 kali, atau mungkin waktu yang dibutuhkan batu api tingkat menengah atau rendah untuk matang 19 kali. Akhirnya, batu api bermutu tinggi di tanaman ungu merah dapat matang sepenuhnya. Gadis kecil itu, setelah memasuki dunia kecil ini, menurut kata-katanya sendiri, ia telah mengalami kematangan batu api tingkat rendah sebanyak 5 kali. Setidaknya, Anda sudah hidup di dunia kecil ini selama 20 atau 30 tahun, bukan? Gadis kecil itu mengumpulkan 60 atau 70 keping batu api sedang di bawah tempat tidurnya tepat setelah dia tiba. Bagian yang tersisa jatuh ke dalam ruangan tempat mereka berdua berada sekarang sebelum gadis kecil itu memasuki dunia kecil ini. Bagaimanapun, batu api sedang mengandung aura asal mula api. Sekalipun dibiarkan dalam waktu lama, tidak akan hilang dengan sendirinya. Apa gunanya batu api bermutu tinggi? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu sama dengan apa yang dikejar oleh teman anehmu. Gadis kecil itu menjelaskan, jika aku mendapatkan batu api tingkat tinggi, aku akan memiliki peluang besar untuk segera menerobos ke alam suci, dunia kecil ini. Fang Tianan tiba-tiba menangis dan tertawa. Alam suci yang disebutkan oleh gadis kecil itu memiliki banyak keunggulan dibandingkan alam Grandmaster yang diketahui Fang Tianan. Poin ini hanya datang dari para praktisi atribut api di kedua sisi. Terlihat level batu api yang diserap berbeda-beda, namun ranah yang bisa dimajukan tetap sama. Apakah maksudmu kamu harus mencapai tingkat suci sebelum dapat meninggalkan dunia kecil ini? Fang Tianan bertanya. Ya, gadis kecil itu mengangguk, apakah kamu tidak menyadarinya? Di dunia kecil ini, tidak peduli apakah itu seorang kultivator manusia atau monster, tidak ada cara untuk menerobos ke kondisi suci. Terlebih lagi, mereka yang memilikinya, sudah menembus kondisi suci. Praktisi dari alam lain tidak bisa datang ke sini. Tapi, Fang Tianan menunjuk ke tanaman ungu merah itu, dan artinya sudah jelas dengan sendirinya. Maksudmu Xiao Hong? Gadis kecil itu mengedipkan matanya dan berkata, karena dia dilahirkan dengan dunia kecil ini. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa tinggi wilayahnya, dia tidak bisa pergi. Kecuali apa? Fang Tianan bertanya. Kecuali ada orang kuat yang bisa mendapatkan kartu batas yang menjaga dunia kecil ini. Gadis kecil itu memikirkannya dan berkata, itu, kamu tahu, kartu batas itu, kan? Aku tahu. Fang Tianan tidak menyembunyikan dan menggoda apapun di depan gadis kecil itu. Fang Tianan selalu merasa bahwa pengetahuannya sangat sempit dan menakutkan di depan gadis kecil itu. Itu bagus. Gadis kecil itu berkata dengan ekspresi lega, seolah pengetahuan Fang Tianan akhirnya menyelamatkannya dari penjelasan, jangan lihat saat ini, tubuh Xiao Hong bebas. Namun, jangkauan pergerakannya bahkan lebih kecil dari itu, milikku. Dia hanya bisa bergerak di sekitar 4 dinding ruangan ini, tapi dia tidak bisa pergi ke tempat lain. Tidak heran, Fang Tianan bergumam diam-diam. Ini agak mirip dengan situasi Fang Tianan sebelumnya di Star Refining Field. Baik monster maupun kultivator yang memasukinya tidak dapat menembus ke level ke-7, yang merupakan level Grandmaster. Jika tidak, pikiran Fang Tianan tiba-tiba melintas di adegan sambaran petir yang muncul dari udara tipis dan menghantam naga Ridgeback tingkat 6 di Star Refining Field. Terlebih lagi, bukan berarti tidak ada kekuatan asal mula api di Star Refining Field. Hanya saja dibandingkan tanaman ungu merah Xiao Hong di depannya, kekuatan asal mula api lebih lemah. Sangat mungkin bahwa kekuatan asal mula api yang diserap Fang Tianan pada saat itu juga lahir bersamaan dengan Star Refining Field. Pada saat yang sama, keraguan lain muncul di benak Fang Tianan. Asal mula api di Star Refining Field tampaknya memiliki aktivitas yang sangat luas. Mengapa tanaman ungu merah menjadi lebih terbatas ketika menjadi lebih kuat? Ketika Fang Tianan mengajukan pertanyaan ini,
tanaman ungu merah mengeluarkan suara serak ketika saya mulai. Saya memang bisa bergerak di seluruh dunia kecil, apakah itu di lorong bawah laut atau di permukaan laut. Namun, saat kekuatanku meningkat dan kesadaranku bangkit, kekuatan dunia kecil yang mengikatku ini menjadi semakin kuat. Menurutku itu di luar kemampuan dunia kecil. Fenomena ini hanya akan terjadi setelah jangkauan masih bisa ditoleransi. Saat dia berbicara, tanaman ungu itu menambahkan, saya merasa sekarang semakin sulit bagi saya untuk bergerak. Kalau begitu ini, kekuatan ruang yang menyertaimu, adalah kartu batas yang menjaga pengoperasian dunia kecil ini. Kekuatan apa yang mereka miliki? Fang Tianan bertanya, apakah itu digunakan untuk menahan tindakanmu agar tidak berdampak pada hal ini dunia kecil? Ini hanya satu aspek. Tanaman ungu, setelah terdiam beberapa saat, berkata, selain itu, kamu masih ingin mencegahku untuk terus meningkatkan kekuatanku. Setelah ruang di sekitar tanaman ungu merah benar-benar terkurung oleh kekuatan ruang yang dipancarkan oleh tanda batas, maka jika tanaman ungu merah ingin terus tumbuh, ia harus menerobos ruang tersebut. Jika tidak, ia hanya akan berhenti tumbuh. Inilah alasan mengapa gadis kecil itu meminta Fang Tianan untuk membantu Xiao Hong. Untuk sementara waktu, banyak pemikiran di benak Fang Tianan mulai berjalan dengan cepat. Tujuan Fang Tianan memasuki dunia kecil ini adalah untuk batu api tingkat rendah dan kartu batas yang mempertahankan dunia kecil ini. Sekarang, selama Fang Tianan dapat membantu tanaman ungu merah, juga dikenal sebagai Xiao Hong, maka batu api tingkat rendah secara alami akan ada di ujung jarinya. Namun, jika Anda ingin membantu Xiao Hong, Anda harus menghilangkan kekuatan ruang di sekitar Xiao Hong. Fang Tianan tidak tahu apakah dia bisa melakukan ini. Namun, menemukan tanda batas dunia kecil ini juga merupakan salah satu tujuan Fang Tianan. Fang Tianan bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan kekuatan ruang di sekitar Xiao Hong untuk menentukan lokasi tanda batas. Lakukan saja jika Anda memikirkannya, Fang Tianan langsung memanggil King Luan Dharma-nya. Pada saat yang sama, kekuatan ruang dalam penampilan Dharma King Luan sepertinya merasakan fluktuasi kuat energi ruang di sekitar Xiao Hong. Kekuatan api asli dalam penampilan Dharma King Luan merasakan aura merah kecil itu sendiri. Dalam sekejap, cahaya yang muncul dari penampilan Dharma King Luan menjadi sedikit lebih kuat. Anda dapat yakin untuk mengaktifkan kekuatan Dharma. Sebelum Fang Tianan dapat mengambil tindakan, tanaman ungu dan suara serak keluar. Saat berikutnya, Fang Tianan merasa bahwa saat dia terus mengaktifkan kekuatan ruang dalam Dharma King Luan, seluruh bentuk Dharma King Luan terus bergerak. Seolah-olah Fang Tianan tidak mengambil langkah pertama untuk menenangkan kekuatan api dalam Dharma King Luan. Begitu kekuatan ruang dihilangkan, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada Dharma King Luan. Namun, saat suara tanaman ungu merah berangsur-angsur menghilang, Fang Tianan merasakan hembusan baru asal mula api yang mengalir ke King Luan Dharma dari segala arah di dalam ruangan. Nafas ini lebih kuat dan lebih murni daripada kekuatan api asli yang ditemukan di Fang Tianan King Luan. Tepat ketika Fang Tianan masih sedikit khawatir, kedua kekuatan asal mula api melakukan kontak satu sama lain untuk pertama kalinya. Dalam sekejap, asal mula api dalam penampilan Dharma Fang Tianan King Luan tampaknya telah ditenangkan dan menjadi lebih jinak. Saat waktu kontak antara kedua pihak menjadi semakin lama, Fang Tianan secara bertahap merasakan bahwa dengan bantuan tanaman ungu merah, kekuatan api asli di tubuhnya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Ketika jarak antara kekuatan api asli dalam fase Dharma dan aura api yang melonjak di ruang luar menjadi semakin kecil, pergerakan fase King Luan Dharma juga secara bertahap melemah. Fang Tianan tidak bisa menahan senyumnya. Dalam waktu singkat ini, Fang Tianan memperoleh manfaat yang sangat besar. Kekuatan asal mula api telah sepenuhnya menciptakan kekuatan King Luan Dharma. Meskipun penampilan King Luan Dharma yang dimiliki oleh Fang Tianan memiliki potensi yang sebanding dengan seorang kultivator alam Grandmaster sebelumnya, efektivitas tempur Fang Tianan saat ini setelah memanggil penampilan King Luan Dharma masih tetap pada level orang sungguhan di alam Tianyuan. Namun di bawah, kenyamanan, tanaman ungu merah, nampaknya banyak nafas asal muasal api yang dibawa oleh tanaman ungu merah. Dengan cara ini, bahkan jika King Luan faksi yang saat ini belum menembus ke tingkat ketujuh dalam hal kekuatan dan telah menjadi seorang master, dalam hal efektivitas tempur, pikir Fang Tianan, dia pasti tidak akan lebih lemah dari master biasa. Fang Tianan tahu betul bahwa ini adalah tanaman ungu merah, jadi dia menunjukkan kebaikan padanya. Secara tidak sadar, Fang Tianan tentu saja tidak mau kalah. Setelah kekuatan api asli dalam fase Dharma King Luan berangsur-angsur stabil, kekuatan ruang yang dirangsang oleh Fang Tianan akhirnya memisahkan diri dari fase Dharma. Dia melakukan upaya awal untuk menyentuh tanaman ungu merah.
Kontak antara dua kekuatan ruang angkasa tidak selembut kontak sebelumnya antara dua sumber api. Suara zizizi membuat gadis kecil yang berdiri di kamar itu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tampaknya karena tabrakan kekuatan luar angkasa, seluruh ruangan, dan bahkan seluruh ruang yang bisa dirasakan Fang Tianan, dipenuhi dengan aura kehancuran tanpa akhir. Hancur, melahap, energi dengan atribut api terus-menerus merembes masuk dari celah yang disebabkan oleh tumbukan dua kekuatan ruang. Hanya dalam sekejap mata, energi yang bersendewa dengan retakan, atau energi yang bersendewa dengan kekuatan ruang, lenyap menjadi ketiadaan. Ini seperti Fang Tianan, mencoba menemukan lokasi spesifik gadis kecil yang tersembunyi dalam fluktuasi nafas atribut api di aula di lorong kapal selam. Energi apapun yang disentuh oleh kekuatan ruang, semua menjadi tidak terlihat. Bunyi, mendesis tidak hanya menandakan kekuatan-kekuatan ruang, tetapi juga menunjukkan bahaya kekuatan ruang. Mata gadis kecil itu pertama kali terfokus pada lokasi di mana kekuatan ruang bertabrakan, yang berada dalam jarak sempit di sekitar tubuh tanaman berwarna ungu merah. Teruslah melihatnya. Kemudian, gadis kecil itu melihat kembali ekspresi Fang Tianan. Meskipun gadis kecil itu tahu bahwa Fang Tianan memiliki energi luar angkasa. Namun, baik dari segi penguasaan kekuatan ruang maupun intensitas energi ruang yang dimiliki, gadis kecil itu tidak berpikir bahwa Fang Tianan dapat dibandingkan dengan kartu batas yang membuat seluruh dunia kecil tetap berjalan. Ini juga yang menjadi alasan mengapa gadis kecil itu hanya berharap Fang Tianan dapat menghilangkan kekuatan ruang di sekitar tanaman ungu tersebut, daripada menyerap atau memusnahkannya sepenuhnya. Namun, tindakan Fang Tianan saat ini. Namun gadis kecil itu terlihat bingung dan bingung. Entah itu suara mendesis yang memenuhi ruangan, atau cahaya ungu yang sesekali muncul karena benturan kekuatan luar angkasa, gadis kecil itu merasa bahwa situasi saat ini sepertinya benar-benar di luar dugaan, imajinasinya. Pada satu saat saya merasa cemas, dan pada saat lain saya menantikannya. Mata gadis kecil itu bergerak bolak-balik antara tanaman ungu dan tubuh Fang Tianan. Dan langkah gadis kecil itu, tanpa sadar, dia berpindah ke titik terjauh di ruangan itu dari pabrik fuchsia dan Fang Tianan, lalu berhenti. Bukan itu. Gadis kecil itu relatif pemalu, tetapi hanya dengan berdiri di tempat ini, tekanan yang dirasakan gadis kecil di sekujur tubuhnya adalah yang terkecil, dan itu juga yang paling meyakinkan bagi gadis kecil itu. Pada saat yang sama, setelah Fang Tianan mengaktifkan kekuatan ruang dalam dharmanya, dia pada dasarnya mengandalkan metode penggunaan kekuatan luar angkasa yang diajarkan oleh para master dari 3 aula untuk melakukan eksperimen tentatif dengan kartu batas dengan hati-hati. Meskipun demikian, atribut kekuatan yang diaktifkan oleh Fang Tianan dan Jipai semuanya adalah kekuatan ruang. Namun, seperti gadis kecil itu, Fang Tianan tidak berpikir bahwa dia dapat bersaing dengan energi kartu batas hanya dengan mengandalkan kekuatan ruang dalam King Luan Dharma miliknya. Fang Tianan tidak tahu mengapa token batas yang menjaga dunia kecil ini memiliki kekuatan ruang, dan token batas di gua warisan yang diperoleh Fang Tianan digunakan untuk menyimpan barang. Namun kemunculan kekuatan luar angkasa tidak memungkinkan terjadinya penipuan. Kesulitan tanaman ungu saat ini sepenuhnya konsisten dengan apa yang diketahui Fang Tianan sebelumnya. Ini seperti tumbuhan ungu merah, yang hanya berdiri di sana, dapat terus-menerus menyerap energi atribut api di dunia kecil ini, dan kekuatan ruang yang muncul di sekitar tumbuhan ungu merah memiliki peran terbesar dalam membatasi atribut api energi. Ini seperti mengisolasi secara paksa tanaman ungu merah dari dunia luar. Tak heran, gadis kecil itu menantikan pesatnya pertumbuhan tanaman ungu. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengusir kekuatan luar angkasa yang mengelilingi tanaman ungu tersebut. Fang Tianan masih memiliki gagasan di dalam hatinya bahwa dia ingin menguji sumber kekuatan luar angkasa yang mengelilingi tanaman ungu merah. Namun, begitu dua kekuatan ruang angkasa bersendewa, Fang Tianan merasakan ancaman besar. Ada perasaan bahwa kekuatan luar angkasa yang diaktifkan oleh Fang Tianan akan segera tenggelam dalam kekuatan luar angkasa dari tanda batas. Fang Tianan hanya bisa bertindak cepat, mengendalikan energi luar angkasanya, dan mundur agak jauh. Setelah itu, Fang Tianan terus melakukan kontak tentatif. Bahkan Fang Tianan sendiri sedikit terkejut dengan cahaya ungu yang muncul dari waktu ke waktu. Karena jumlah kontak tentatif antara dua energi luar angkasa terus meningkat, Fang Tianan belajar lebih banyak tentang energi luar angkasa. Jika tumbukan antara dua gaya ruang tersebut hanya dipertahankan pada jarak tertentu, maka luas antara kedua gaya ruang tersebut akan memancar karena kemampuan gaya ruang tersebut untuk merobek dan menghancurkan ruang tersebut. Namun jika kedua energi spasial tersebut benar-benar bersendewa, cahaya ungu tidak akan muncul.
Sebaliknya, retakan ruang kecil akan terbentuk akibat tumbukan dan tarikan gaya ruang. Ini seperti titik-titik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan, yang dapat terus-menerus menyerap dan menampung semua energi di sekitarnya. Termasuk kekuatan luar angkasa yang dikendalikan oleh Fang Tianan. Fang Tianan hanya merasakan energi luar angkasa yang dia aktifkan. Juga tidak maha kuasa. Di bawah beberapa tumbukan kedua energi ruang yang dapat digunakan Fang Tianan akan menjadi semakin berkurang. Dan ini jelas bukan yang diharapkan Fang Tianan. Fang Tianan pertama-tama mengendalikan kekuatan luar angkasa yang tersisa dan mundur selangkah. Kemudian, Fang Tianan menoleh untuk melihat gadis kecil di kamar itu. Gadis kecil saat ini, dia terus-menerus mengeluarkan batu api sedang dari cincin luar angkasa, tetapi alih-alih menyerapnya sendiri, dia melemparkan batu api ini, satu demi satu, ke arah tanaman ungu merah, daerah sekitarnya. Hal ini membuat Fang Tianan sedikit aneh. Ini untuk mencegah Xiao Hong merasa terlalu tidak nyaman dengan bantuanmu. Seolah merasakan tatapan Fang Tianan, gadis kecil itu menjelaskan, jangan lihat tindakanmu, itu lebih berbahaya. Xiao Hong ada di sini dalam situasi seperti ini, itu juga sangat berbahaya. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Bahkan kekuatan luar angkasa Fang Tianan dikonsumsi dengan sangat cepat dalam tabrakan seperti itu. Kemudian, energi atribut api yang dimiliki oleh tanaman ungu merah dikonsumsi lebih cepat lagi. Tidak hanya energi atribut api saja, namun nafas asal muasal api juga akan tertelan dan memasuki celah-celah ruang kecil tersebut. Disiapkan oleh gadis kecil itu. Peran sejumlah besar batu api sedang adalah untuk mengganti energi atribut api yang hilang dan nafas asal mula api. Namun, meskipun Fang Tianan memahami perilaku gadis kecil itu, hatinya masih merasa tak tertahankan. Ini sebenarnya yang dilakukan seorang gadis kecil. Sayang sekali. Tahukah Anda, ini adalah batu api berukuran sedang. Praktisi seperti Guyanran dan Murong Sue yang berada di dunia nyata mungkin benar-benar tidak dapat menyerap dan menggunakannya seperti yang dikatakan gadis kecil itu. Namun, jika Fang Tianan mendapat bantuan, seperti mengambil langkah pertama untuk mengekstrak nafas asal mula api yang terkandung di dalamnya, dia mungkin tidak dapat mengujinya. Terlebih lagi, ada seorang master di atas dunia manusia nyata. Bahkan para penggarap alam Grandmaster biasa tidak dapat menangani aura asal mula api. Bagaimana dengan beberapa penguasa istana-istana bintang yang telah melampaui alam Grandmaster biasa? Apakah masih mustahil untuk memulai dengan batu api sedang yang mengandung aura asal mula api ini? Karena ini adalah batu api sedang, itu lebih berharga daripada batu api rendah. Hanya saja Fang Tianan tidak bisa memikirkan alasan untuk menghentikan gadis kecil itu melakukan ini, dan tidak ada cara lain untuk menggantikannya. Dia hanya bisa melihat gadis kecil itu terbuang lagi dan lagi. Keuntungan akhirnya tergantung pada seberapa cepat Anda dapat membantu tanaman ungu. Pada akhirnya, Fang Tianan hanya bisa menghela nafas seperti ini. Hanya dengan Fang Tianan menangani penderitaan tanaman ungu sesegera mungkin, perilaku boros gadis kecil itu dapat dihindari sebisa mungkin. Ketika kekuatan ruang yang dikendalikan oleh Fang Tianan menjelajahi sebagian besar area di sekitar tanaman ungu merah, Fang Tianan juga secara kasar menemukan bahwa di ruang kurungan yang seluruhnya terdiri dari kekuatan luar angkasa yang disebarkan oleh tanda batas, masih terdapat relatif sedikit area yang lemah dan relatif kuat. Dapat dikatakan bahwa gaya luar angkasa yang dibentuk oleh arah menghadap Fang Tianan, arah menjauhi Fang Tianan, dan bahkan arah atas dan bawah tumbuhan ungu merah relatif seimbang. Selain itu, kekuatan ruang yang tersebar ke arah dekat pintu masuk lorong di seluruh ruangan adalah yang paling tipis. Sebaliknya, berlawanan arah dari pintu masuk ruangan tempat Fang Tianan berada, ketebalan murni kekuatan ruang adalah yang terkuat. Fang Tianan tanpa sadar melirik ke arah dengan kekuatan spasial terkuat, yang persis ke arah ruangan tempat pola pulau tengah diukir di dinding. Mata Fang Tianan tidak bisa menahan sedikit keraguan untuk beberapa saat. Segera setelah itu, tubuh Fang Tianan pindah ke pintu masuk lorong ruangan. Tentu saja, Anda harus memilih titik terlemah untuk diserang. Fang Tianan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan ruang dalam Dharma King Luan, dan kemudian mengintegrasikan kekuatan api asli dalam Dharma King Luan ke dalam kekuatan ruang. Energi kedua atribut ini hampir seluruhnya terkonsentrasi pada satu titik. Akhirnya, kekuatan itu diaktifkan dalam sekejap dan bergegas menuju tanaman ungu merah. Jika dihadapkan pada intersepsi energi atribut lainnya, Fang Tianan masih dapat mencoba menggunakan energi luar angkasa untuk secara langsung mengobrak-abrik karakteristik ruang dan melompat melewatinya. Namun, yang perlu dihadapi Fang Tianan saat ini juga adalah kekuatan ruang. Fang Tianan sedang mempertimbangkan untuk datang atau pergi,
tetapi hanya ada satu cara. Itu langsung. Tidak ada cara lain. Suara bang. Pertama ada semburan cahaya ungu, yang hampir membuat Fang Tianan dan gadis kecil itu tanpa sadar menutup mata. Segera setelah itu, terdengar suara keras, seolah seluruh ruangan terguncang akibat tabrakan tersebut. Pada akhirnya, terdengar suara menderu-mendesis yang membuat gendang telinga Fang Tianan merasakannya, dan dia langsung kehilangan pendengarannya. Pada saat yang sama, saat Fang Tianan menutup matanya, tanaman ungu merah itu sedikit bergoyang. Tanaman berwarna ungu merah yang semula setinggi seorang gadis kecil, lama-kelamaan menyusut dan mengecil setelah diguncang, termasuk batu api berukuran sedang yang semula tumbuh di batang dan daun tanaman berwarna ungu merah tersebut goyangannya, lambat laun menjadi ilusi, dan bahkan lenyap sama sekali. Pada akhirnya, seluruh tanaman ungu merah hampir lenyap seluruhnya di bawah benturan sengit kekuatan luar angkasa. Api ungu merah benar-benar terkondensasi menjadi titik cahaya ungu. Pada saat ini, kecepatan batu api sedang yang dilempar dari tangan gadis kecil itu tiba-tiba meningkat. Karena dia telah menutup matanya, semua batu api sedang di cincin luar angkasanya telah terlempar keluar. Namun aura energi api yang menembus ruangan masih melemah dengan cepat. Rupanya, ini tidak cukup. Gadis kecil itu hanya bisa dengan cepat datang ke tempat Fang Tianan berdiri, membuka kotak itu, mengeluarkan batu api sedang lagi, dan dengan cepat membuangnya. Hanya dengan cara ini, titik cahaya ungu yang melambangkan tanaman ungu merah terus berkedip-kedip dan tidak pernah hilang di dinding. Saat berikutnya, Fang Tianan merasa bahwa kekuatan ruang yang diaktifkan sepertinya ditelan oleh retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya di ruang tersebut. Sebaliknya, kekuatan asal mula api yang terkandung dalam kekuatan ruang angkasa tiba-tiba tersedot oleh gaya tarik yang sangat besar. Bagaikan seorang anak yang kembali ke pelukan ibunya, atau bertemu dengan teman lama di negeri asing, memancarkan rasa gembira. 330.